Tuan, ada kabar dari kota Jiang, putri Anda. Ada apa dengan Minar? Berikan padaku. Baik. Saya mengaku bersalah. Saya tidak segera mengetahuinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah diracuni oleh seseorang dan dibawa ke kediaman Pangeran Beliang. Besok malam jam 8, dia akan dipaksa menikah dengan putra mahkota Beliang. Siapkan jet tempur. Aku mau pulang ke Dacia. Tuan, jangan lakukan itu. Saat ini adalah momen paling kritis dalam penyerahan diri pemberontak wilayah barat. Jika Anda tidak ada di sini, bagaimana jika sesuatu terjadi? Benar sekali, Tuan. Begitu Anda berhasil memadamkan pemberontak di luar negeri, Anda akan pulang dengan penuh kehormatan dan diangkat menjadi menteri tertinggi. Waktu itu, Apa kalian tidak dengar? Aku katakan sekali lagi, siapkan jet tempur. Aku akan kembali ke Dacia. Baik. Berhenti. Menyingkir. Gubernur Jiangcheng memberi hormat kepada Raja Wuan. Setelah 20 tahun tidak bertemu, apa seperti ini caramu menyambutku? Melapor kepada Raja Wuan, Anda adalah penguasa Tianke. Seharusnya Anda tidak meninggalkan tugas tanpa izin. Kepala negara telah memberi perintah, meminta Anda untuk segera kembali. Di mana putriku? Itu, Kenapa? Apa karena tidak bisa mengatakannya? Atau tidak berani mengatakannya? Yi Tianqing, bahkan kamu berani menghalangiku? Raja Wuan. Kepala negara telah memberi perintah. Sebagai penguasa Tianque, tanpa surat keputusan, Anda dilarang kembali ke ibu kota. Sekarang Anda telah melanggar hukum, mohon segera pergi. Tunggulah sampai perang di wilayah barat usai, baru datang menghadap kepala negara. Perang di wilayah barat? Aku berjuang menumpas musuh di luar, tapi apa balasannya? Kalian di belakangku, malah memaksa putriku untuk menikah dengan putra mahkota Beliang. Bahkan, tak segan memberinya racun. Raja Wuan, cepat bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Baik, baik, baik. Soal putrimu, aku yang akan memikirkan caranya. Untuk sekarang kembalilah dulu ke Tianke. Saat ini, Kepala Negara dan jajaran kabinet sedang merundingkan soal pembersihan nama baik Anda mengenai gelar Jenderal Kehormatan. Setelah perang berakhir, Anda akan menjadi pejabat pilar negara hanya di bawah satu orang saja, namun berada di atas 10.000 orang lainnya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin putriku selamat. Aku tahu kamu tidak peduli, tapi kamu juga harus memikirkan nasib bawahanmu, kan? Apa mereka tidak ingin pulang ke kampung halaman dengan bangga, tidak ingin menerima penghargaan? Dengarkan aku. Tanpa surat perintah, kamu tidak boleh kembali ke Dacia. Mohon, segera tinggalkan perbatasan. Jika tidak, Jika tidak, apa yang akan kau lakukan? Raja Wuan, jangan menjerumuskan diri sendiri. tangkap dia. Dua puluh tahun tidak bertemu, ternyata sifatmu memang tidak berubah sama sekali. Sudah 20 tahun kita tidak bertemu, sifatmu itu ternyata memang tidak berubah sedikit pun. Komandan pengawal kekaisaran, Chu He, memberi hormat kepada Pangeran Wuan. Memberi hormat kepada Pangeran Wuan. Sudahlah, tidak usah bersikap seperti itu padaku. Bangunlah. Kakak besar, sudah 20 tahun lamanya, aku sempat mengira kamu tidak akan pernah kembali lagi. Aku sebenarnya ingin kembali. Sayangnya ada beberapa orang yang tidak mengizinkanku kembali. Sampaikan kepada penguasa negara saat kamu kembali nanti, mengenai masalah ini, saya Chu He akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jika muncul masalah apapun, aku sendiri yang akan memohon hukuman kepada penguasa negara. Komandan Chu, ini sepertinya tidak pantas, bukan? Atau, kamu boleh saja mencobanya? Apa? Dengan orang-orang ini kalian bisa menghentikan kami? 3 hari. Dalam 3 hari ke depan kamu harus pergi. Lalu, identitasmu sangat istimewa, bagaimanapun juga tidak boleh sampai ada yang tahu. Jika tidak, saat penguasa negara murka, tidak akan ada yang sanggup menanggungnya. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Utusan. Kakak besar? Kakak besar, ada apa denganmu? Aku tanya sekali lagi pada kalian, di mana putriku? Putrimu, dia sedang di hotel di Hao. Untuk merayakan pesta pernikahannya, Berani sekali Pangeran Beliang itu.
Berani-beraninya dia memanfaatkan putriku sendiri. Orang terkaya di kota Jiang, Wang Teng, mempersembahkan sepasang gelang giok putih dan 3 patung emas keberuntungan. Wang, sepertinya kamu mengeluarkan seluruh hartamu kali ini ya? Bicara apa kamu ini? Tuan muda sedang menikah. Barang-barang milikku ini tidak ada artinya sama sekali. Bisa datang untuk menumpang minum di sini saja, sudah merupakan kehormatan bagi saya, Wang Teng. Katanya kali ini merupakan pernikahan kerajaan dari penguasa negara. Yang satu adalah Tuan Muda Liwang yang sangat menawan, sedangkan yang satu lagi adalah pemimpin baru, Gerbang Naga yang tangguh. Benar-benar sebuah pasangan yang sangat serasi. Hanya seorang yatim piatu keluarga Jiang, mengandalkan beberapa cara yang kotor untuk menjadi pemimpin Gerbang Naga. Mengira bisa langsung menjadi hebat, dia sama sekali tidak pantas memasuki keluarga-keluarga besar Beliang kami. Di hari pernikahannya ini, dia harus menikah sambil berlutut. Bawa dia masuk. Yuking, apa kamu benar-benar mengira aku ingin Zihang menikahinya? Bukankah begitu? Kasus pertumpahan darah klan Jiang waktu itu telah menggemparkan seluruh dunia. Di balik semua itu, entah berapa banyak orang yang terlibat. Membiarkan Jiang Min, begitu dia sudah mengamankan posisi sebagai pemimpin naga, untuk mengungkap kebenaran, itu hanyalah masalah waktu. Secercah harapan harus dipadamkan selagi ia masih lemah. Ayah, waktu itu, apakah Raja Wuan benar-benar telah mengkhianati negara? Jangan bertanya hal yang tidak perlu. Aku akan membiarkan Wang Hu pergi bersamamu. Jika perlu, habisi dia. Baik, Ayah. Kenapa? Baru saja menikah masuk ke pintu keluarga Beliang kami. Kamu sudah tidak patuh? Cepat ke sini, kemari kalian, paksa dia berlutut. Hajar. Hajar dia habis-habisan. Aku ingin melihat, apakah harga dirinya yang kuat, atau tongkat Beliang punyaku yang lebih kuat. Baik, bos. Kumpulan sampah. Bawa sini. Gadis yatim piatu keluarga Jiang ini, dia akan melakukan segala cara. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas sudah terkena bubuk pelumpuh otot. Mata darah. Gawat. Hati-hati, Tuan Putri. Aliran darahnya berbalik, dia mencoba memaksa membuka titik nadinya. Jiang Min, apa kamu sudah gila? Apa kamu berani menentang titah raja? Aku beritahu kamu. Semua orang yang ada di sini bisa menjadi saksi, bahwa sekalipun aku menghabisi nyawamu sekarang juga, tidak akan ada yang berani memprotesnya. Kalau begitu, lakukanlah. Hati-hati, Tuan Putri. Tidak heran kamu adalah keturunan dari keluarga Jiang. Sepasang mata darah ini benar-benar memiliki sedikit aura dari ayahmu, Raja Wuan. Tapi sungguh sayang, aliran darahmu sekarang sedang berbalik. Jika kamu memaksakan diri untuk menyerang, maka seluruh urat nadimu akan hancur seketika. Pada saat itu, sepertinya dewa pun tidak akan sanggup menolongmu. Bukankah kamu ingin membalas dendam pada Jiang Fan? Jika kamu tiada hari ini, apa kamu benar-benar rela? Jiang Fan? Berhenti berpura-pura. Dasar wanita kejam, berani sekali kamu melawan di wilayahku. Paman Hu, cepat buat dia tidak berdaya. Mengerti, Pangeran. Beraninya kamu. Ini adalah benda pemberian raja, pedang Tianxia, bagaimana mungkin?
Di sana. Berani sekali kalian mengacaukan pesta pernikahan Beiliang. Yuking kecil, jangan menangis lagi. Paman pasti akan menyelamatkan ayahmu. Dalam 3 hari, aku akan meratakan Beimang dan menyelamatkan Raja Beiliang. Selamatkan Raja Beiliang, ratakan Beimang. Selamatkan Raja Beiliang, ratakan Beimang. Tidak apa-apa, ayah di sini, semuanya sudah baik-baik saja. Sebenarnya siapa kamu? Beraninya kamu datang mengacau ke pesta pernikahan Beiliang. Karena Dacia tidak bisa melindungimu, ayah akan membawamu pulang. Kamu adalah Jiang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Paman Hu. Sebagai Jenderal Harimau Beiliang yang hebat, beraninya kalian menindas seorang wanita. Tidak kusangka selama ini, setelah berkorban bertahun-tahun, sosok yang aku lindungi, ternyata adalah orang-orang seperti kalian. Lucu sekali. Sungguh menggelikan. Sangat lucu. Orang ini, siapa dia sebenarnya? Bahkan Marsekal Harimau pun bukan tandingannya. Dia sepertinya mengenakan pakaian penjaga bayangan pengawal kerajaan. Sepertinya dia orangnya Komandan Chu. Komandan Chu dulu dengan orang itu hubungannya sangat baik. Dan Jiang Min adalah putri dari orang itu. Hari ini sepertinya masalahnya akan menjadi besar. Pernikahan hari ini selesai sampai di sini. Dalam waktu 1 menit, semuanya segera pergi dari sini. Pergi. Cepat pergi, ayo cepat. Cepat pergi. Ini bukan urusanku. Bukan urusanku. Tolong jangan habisi aku. Jangan habisi aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Tiadakan saja aku. Semua sudah baik-baik saja. Kita tidak akan melanjutkannya. Aku akan membawamu pulang. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Kita lihat saja, siapa yang berani menghalangi. Tidak mungkin itu dia. Benar-benar tidak mungkin. Penampilan ini... Berhenti. Pengawal bayangan pengawal kerajaan? Apakah Chu He yang mengutusmu ke sini? Menjauhlah. Siapapun dirimu sebenarnya. Beraninya mengacaukan pesta pernikahan Beiliang. Bahkan jika Komandan Chu sendiri yang datang. Tetap harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Aku katakan sekali lagi. Menjauhlah. Lancang sekali. Pernikahannya adalah mandat dari raja. Dia adalah calon istri adikku. Kau membuat kekacauan di sini. Dan berani menculiknya. Apa kau tidak menghormati raja? Dan tidak menganggap penting Beiliang? Hari ini, dia harus tetap di sini. Jika tidak. Jika tidak, kenapa memangnya? Jika tidak, kau tidak akan bisa melangkah keluar dari pintu ini. Hentikan. Jangan berani pergi. Serahkan orang itu. Cusi gila. Apa maksudmu dengan semua ini? Kamu tidak hanya mengirim orang untuk mengacaukan pesta pernikahan adikku, sekarang kamu masih ingin membawanya pergi secara paksa? Apa kamu sudah tidak menganggap raja sama sekali? Jika ingatanku benar, perintah kerajaan tertulis untuk menikah pada hari yang baik, dan tidak menentukan tanggal spesifiknya, bukan? Kamu. Beiliang punya aturan Beiliang, sedangkan aku punya aturanku sendiri. Pernikahan ini sudah aku putuskan untuk merebutnya hari ini. Yang mulia Pangeran Muda, jika kamu tidak terima, suruhlah ayahmu memimpin tentara Beiliang untuk merebutnya kembali. Aku akan menunggunya. Ayo pergi. Kak, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Diam kamu. Beraninya dia menghina Beiliang, Chu He itu benar-benar akan segera tamat. Aku tidak mau menikah. Kalian hukum saja aku. Ayah. Ayah. Kenapa ayah melakukan ini padaku? Jiang Fan. Akan kuhabisi kamu. Jiang Fan. Dia terkena racun pelemas otot, melawan aliran darah dan energi secara paksa, dan merusak pusat sarafnya sendiri. Saluran energinya mengalami kerusakan yang sangat parah. Jika ini terjadi pada orang biasa,
mereka pasti sudah tiada. Apa maksud perkataanmu itu? Dia memiliki keinginan bertahan hidup yang sangat kuat untuk menahannya, sehingga nafas terakhirnya belum hilang. Oleh karena itu, masih ada sedikit harapan untuk selamat. Katakan apapun yang kamu butuhkan, saya akan memberikannya. Baru saja, saya menggunakan 3 jarum sakti penyelamat nyawa, yang bisa memperpanjang hidupnya selama 3 hari. Sebentar lagi, dia akan segera sadarkan diri. Tapi setelah 3 hari kemudian, mohon maaf, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tuan Sun, dapatkah Anda mencari jalan keluar yang lain? Kakak besar, pasti masih ada cara lain? Paman Chu, kenapa aku bisa ada di sini? Siapa kamu? Dia adalah pelindung bayangan penjaga pusatku. Tadi, jika dia tidak datang tepat waktu, sepertinya rencana si bocah ingusan Lu Zihang itu benar-benar akan berhasil. Terima kasih banyak. Pedangku. Panglima, Tuan Dragon Chang, saya permisi keluar dulu. Hati-hati. Suaranya? Mengapa rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat? Bagaimana mungkin? Dia baru saja bergabung dengan penjaga bayangan pusat. Kamu pasti belum pernah bertemu dengannya. Mimpi buruk lagi? Dulu Paman Bailong menghalangiku. Dia melarangku membalas dendam. Katanya aku bukan tandingan orang itu. Hanya dengan mengalahkannya, dan menjadi pemimpin gerbang naga, baru ada kesempatan. Tapi baru saja aku menjadi pemimpin gerbang naga. Mengapa bisa jadi begini? Perjodohan konyol itu, gelar putra mahkota Beliang itu, mereka hanya tidak suka melihat seorang wanita memimpin gerbang naga. Jika memang begitu, maka aku sebagai Jiang Min bisa saja melepaskan semuanya. Selama 20 tahun ini, satu-satunya hal yang ingin kulakukan adalah menghabisi Jiang Fan untuk membalaskan dendam ibu, kakek, nenek, dan untuk semua orang yang tiada di kediaman keluarga Jiang malam itu. Sisanya, aku tidak peduli sama sekali. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Suatu hari nanti, kamu pasti bisa menuntaskan dendammu. Pedang yang bahkan tidak bisa menebas pria manja, mungkinkah bisa melukai Raja Wuan yang merupakan juara bela diri Dacia waktu itu? Terlebih lagi, aliran energiku kini kacau, urat nadiku terluka. Mungkin aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi aku sungguh tidak rela, benar-benar tidak rela. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Berbaringlah dulu. Jangan bicara sembarangan lagi. Jiang Fan, kamu adalah penerus keluarga-keluarga Jiang dan juga merupakan Raja Wuan bagi Dacia milikku. Apa kamu ingin berpihak pada keluarga Jiang dan ikut memberontak? Atau sebelum pemberontakan dimulai, kamu sendiri yang akan memusnahkan keluarga Jiang? Fan Er, Mama tidak akan membiarkanmu terjebak dalam dilema ini. Kita sebagai ayah dan anak tidak boleh saling menghabisi. Fan Er, berjanjilah padaku, jaga cucuku baik-baik, karena kamu sudah memilih. Jangan ragu sedikit pun. Dibandingkan dirimu, penderitaan kami hanyalah sekejap mata. Apapun yang terjadi, aku bangga padamu. Siapa yang menaruh racunnya? Wakil pemimpin gerbang naga, Wu Tian. Dalam 10 menit, temukan dia untukku. Kakak besar, katakan padaku, pernikahan malam ini pasti akan sangat meriah, bukan? Hanya seorang wanita, tapi bicara soal memimpin gerbang naga, dia sama sekali tidak layak. Bagaimana persiapan di tempat kalian sejauh ini? Jangan khawatir kakak besar, si Bailong itu tidak akan ada lagi besok, dan di dalam tubuhnya pasti akan ditemukan racun. Ketua sekte baru, Jiang Min, demi memimpin gerbang naga, tega meracuni gurunya sendiri. Begitu berita ini tersebar besok, aku tidak tahu apa yang orang dunia pikirkan tentang Jiang Min itu. Kakak besar, kudengar putra dari Bailong, Bai Yuan, kemarin baru saja pulang ke negara ini. Kudengar Bai Yuan, demi membuktikan kemampuannya, beberapa hari yang lalu, baru saja menghabisi Shura yang nomor 1 di peringkat langit, dan naik ke puncak peringkat 1. Jika dia tahu tentang hal ini, Kalian, tunggu saja pertunjukan hebatnya. Kalau menurutku sih,
Posisi ketua sekte ini seharusnya sudah menjadi milikmu. Kakak besar, ayo saudara sekalian, kita bersulang sekali lagi untuk kakak besar. Kita minum sepuasnya malam ini. Ayo. Ayo. Hampir semuanya sudah berkumpul kan? Kalau begitu, aku akan pergi menutup pintu. Ini. Sepertinya ini kendaraan tentara penjaga. Kamu pasti sudah mabuk? Tempat ini adalah kediaman pribadi Tuan Tianche. Mana mungkin tentara penjaga datang ke sini? Siapa? Kediaman pribadi ya? Bagus kalau begitu. Aku sedang mencari dia. Bawa dia kemari. Cepat. Cepat jalan. Cukup menarik. Sesuai dugaan bos, Anda langsung memilih yang terbaik. Jalan. Tahu siapa aku? Aku tidak tahu. Saya mohon lepaskan aku. Apa-apaan? Kasar sekali. Apakah gadis cantik begini pantas kamu sakiti? Tanya. Adik, jangan takut. Gerbang naga. Tahukah kamu? Aku tidak tahu. Lepaskan aku. Bos, apa kamu bisa menanganinya? Bagaimana kalau biarkan aku saja? Dasar wanita kasar. Sudah baik malah tak tahu diri, iya kan? Mari. Kalau tidak, aku akan buat perhitungan padamu sekarang dan membuangmu begitu saja. Apakah orangnya sudah lengkap? Semuanya sudah ada di sini. Siapa yang berani membiarkanmu masuk? Kamu? Acara apa ini? Sangat ramai sekali. Sepertinya, malam ini Ketua Sekte Wu sedang sangat bersemangat ya. Chu Hei, bagaimana bisa kamu? Kenapa memangnya aku tidak boleh datang? Chu Hei, kamu sudah gila ya? Komandan Chu, sepertinya ini tidak sesuai dengan aturan. Aturan? Aku rasa kalian sendiri tidak punya aturan apapun di wilayah Dacia. Kalian melakukan hal semacam ini. Kalian mengaku sebagai anggota Gerbang Naga, tapi perbuatan kalian bahkan lebih buruk dari binatang. Kamu. Chu, hei. Apa yang kamu lakukan ini? Sepertinya ada kesalahpahaman. Kakak besar. Chu, hei. Kamu gila. Kamu berani menyerangku? Racun yang ada di tubuh putriku? Pasti kamu yang melakukannya, kan? Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Mana mungkin aku melakukan sesuatu pada putrimu? Sekarang kamu sudah mengenalku, kan? Jiang Fan. Kamu masih berani kembali? Chu Hei, kamu benar-benar gila. Jangan habisi aku. Aku juga melakukan ini karena terpaksa. Kenapa? Bukankah kamu sendiri yang mendambakan posisi ketua sekte? Aku memang benar aku mendambakan posisi ketua sekte, itu benar. Tapi aku juga melakukan ini demi Raja Beliang. Dia ingin melaluiku untuk mengendalikan Gerbang Naga. Kalau mau menyalahkan, salahkan Jiang Min itu. Dia sangat sulit dibujuk. Aku sungguh tidak punya cara lain sampai harus menggunakan cara picik ini. Sulit dibujuk? Tak kusangka di dalam Gerbang Naga Daxia milikku, ternyata ada pengkhianat sepertimu. Jiang Fan, kamu tidak boleh menghabisiku. Aku ini adalah wakil ketua sekte Gerbang Naga. Di dalam wilayah negara Dacia ini, jika kamu menghabisiku, penguasa negara tidak akan melepaskanmu. Chu Hei, kamu adalah gubernur pasukan pengawal, kamu tidak akan membantu pengkhianat negara ini, kan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Kalau aku ini orang gila, jika aku tidak membantu kakak besarku, apa aku harus membantumu? Selama 20 tahun terakhir, aku telah mempertaruhkan nyawaku demi menyapu bersih musuh luar. Dan yang aku dapatkan adalah kamu meracuni putriku, membuat darahnya mengalir terbalik hingga menderita luar biasa. Pemimpin Tianque ini, aku lebih baik tidak menjadi pemimpin lagi. Tunggu. Aku punya cara untuk menyelamatkan putrimu. Aku mengenal seseorang yang bahkan jika seseorang terluka parah
dan hampir tiada. Dia punya cara untuk menyelamatkannya kembali. Siapa? Tangan suci Kedokteran Nasional, Zhang Zongjing. Zhang Zongjing? Tua bangka itu? Bukankah 10 tahun yang lalu dia sudah dimakamkan karena meninggal dunia? Tuan Zhang, dia hanya merasa lelah terus diganggu oleh orang lain. Karena itulah dia memalsukan kematiannya dan hidup menyendiri. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini dia selalu berada di Jianghai. Asalkan kalian bersedia melepaskan aku berani jamin dia pasti akan turun tangan membantu. Zhang Zongjing itu sangat misterius seperti naga di balik awan. Tidak pernah ada orang yang melihat wajah aslinya, terlebih lagi dia bertindak hanya berdasarkan suasana hatinya, dan tidak peduli siapa orangnya. Apa yang bisa kamu lakukan sampai bisa membuatnya bersedia membantu? Ketua Sekte Wu, kamu percaya diri sekali. Selama bertahun-tahun ini, dia terus mencari jarum terakhir dari 13 jarum tai. Hanya jarum terakhir itu saja. Asalkan kalian membawa jarum terakhir ini untuk menemuinya, dia pasti akan memberikan bantuan. Kamu tahu di mana dia? Beri aku jaminan. Kalau kamu akan melepaskan aku hari ini, maka aku akan memberitahumu. Baiklah. Aku berjanji pada kalian, asalkan kamu memberitahuku di mana lokasinya, maka aku akan melepaskan kalian berdua. Kediaman Tianjing, Balai Pengobatan Renyi. Habisi mereka. Siap. Jiang Fan, kamu membohongiku. Ketua Sekte Wu, mau pergi kemana? Jiang Fan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalian tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar saja. Obatnya akan segera siap. Siapa di antara kalian yang bernama Zhang Zongjing? Apa yang kalian lihat? Cepat pergi dari sini. Kamu yang bernama Zhang Zongjing, kan? Ikut aku sekarang. Maaf, apakah Anda ingin berobat? Jika ingin berobat, mohon Anda mengantri dulu. Apa-apaan ini? Mau berobat saja pakai menyerobot antrean. Persetan dengan aturan siapa cepat dia dapat. Iya saja kamu. Aku hitung sampai 3. Cepat pergi dari sini. Jika tidak, kalian semua tidak boleh pergi. 1, 2. Tenang dulu. Kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik saja. Cepat ikut aku. Jika membuang-buang waktu, aku akan membuat mereka. Tiada demi menyertai ayahku. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian berbuat seperti ini? Apakah tidak ada hukum lagi? Hukum? Hukum? Di Jiangcheng ini, akulah hukumnya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangis? Jika terus menangis, hati-hati aku akan menghabisimu. Anak dari Beiliang Marsekal Harimau yang terhormat, ternyata kelakuannya seperti ini. Sudah tahu siapa ayahku? Masih berani bicara begitu padaku? Ayo, hancurkan tempat ini. Aku ingin lihat, tindakan tidak sopan seperti apa yang kalian maksud. Jangan lakukan itu. Tidak. Wanita kejam, tunjukkan padaku ketidaksopananmu itu, tunjukkan padaku sekarang. Hari ini aku tidak hanya menghancurkan tokomu, tapi aku juga akan menghajarmu. Siapa kamu, brengsek? Apa kalian semua sudah tidak berguna? Kemari, istirahat di tempat. Siap gerak. Berdiri yang benar. Hadap kanan. Keluar. Apeng, siapa yang ingin kamu habisi? Chu He. Dia adalah pengawal bayangan yang telah melukai ayahku. Masalah ini berawal dariku, jadi aku yang akan membereskannya. Mohon Tuan tunggu sebentar. Chu He. Demi wanita tak tahu malu Jiangmin itu, kamu melukai ayahku. Dasar, kamu. Katakan sekali lagi. Hanya seorang pengawal saja, kamu berani memukulku? Aku akan menghabisimu. Mainan seperti ini, kamu berani menunjukkannya padaku? Benar-benar memalukan?
Siapa yang ingin kamu habisi, anak muda? Saat aku sudah ahli bermain pisau, kamu masih minum susu. Berani memukulku? Raja Beliang tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, aku harus benar-benar meminta maaf padamu ya. Apeng, mengapa kamu tidak pergi ke tempat Raja Beliang, pergi ke penguasa negara untuk melaporkan perbuatanku? Lantas bagaimana ini? Aku benar-benar merasa sangat takut. Atau bagaimana jika kamu memaafkanku saja? Kamu? Lebih keras lagi? Aku tidak bisa mendengarmu. Komandan Chu, mohon ampuni dia. Komandan Chu, mohon berbelas kasih. Putri Sang Baginda, selamatkan aku. Cepat, tolong selamatkan aku. Kenapa dia lagi? Penatua Huo, kamu tidak berada di sisi Raja Beliang untuk melindunginya? Apa jangan-jangan kamu sudah pensiun? Malah punya waktu luang untuk menemani gadis kecil itu, membuat kekacauan? Chuhe, aku menghormatimu sebagai putra mahkota Grazia dan sebagai panglima. Makanya aku mengalah sedikit. Tapi jangan melunjak ya. Lepaskan dia. Jika tidak, aku dari keluarga Beliang akan menuntut hal ini sampai akhir. Mulutmu selalu membawa-bawa Beliang. Di matamu, apakah kamu benar-benar berpikir semua prajurit Grazia mempunyai nama keluarga lu? Apa ada urusanmu untuk bicara di sini? Paman Huo, orang inilah yang melukai Paman Hu. Bahkan, aku juga hampir terluka. Kemampuan Wang Hu selama beberapa tahun ini, apa tidak ada harganya sama sekali? Hanya melawan seorang pengawal bayangan, dia bisa kalah? Jika aku menghormatimu, aku memanggilmu Penatua Huo. Tapi jika tidak, percaya atau tidak, aku akan membuatmu pergi menyusul Wang Hu. Komandan Chu, besar sekali bicaramu. Sudah 30 tahun lebih. Tidak ada orang yang berani di hadapanku berbicara seperti ini. Apa kamu ingin mencobanya? Bagaimana kalau? Biarkan aku pengawal bayangan rendahan ini merasakan sendiri kekuatan sang pembantai dari Beliang. Bocah, kau cari perkara. Cepat sekali. Hanya seorang pengawal bayangan, bagaimana mungkin bisa menahan teknik golokku? Aku benar-benar sudah tua. Kenapa? Latihanmu selama bertahun-tahun ini sia-sia saja? Bahkan melawanku yang hanya seorang pengawal bayangan ini, kau tidak sanggup? Paman Huo? Siapa sebenarnya kau? Huo Tianhong. Apa kau masih ingat saat itu perang di Beimang? Kau memimpin 7.000 prajurit, bersumpah akan bertahan hingga akhir. Betapa gagah beraninya kau? Kenapa? Sekarang, dunia sudah damai. Tapi kau malah jadi pesuruh keluarga lu. Apa katamu? Dulu golok ini, meminum keringat dan air mata musuh, menebas pemimpin Beimang. Sekarang, ia malah dihadapkan pada bangsamu sendiri. Sangat lucu, dan sangat menyedihkan. Apa kamu tahu apa artinya musuh? Kakiku? Menindas orang lain dengan kekuasaan, harus dihukum. Jangan, Putri Sang Baginda. Tolong selamatkan saya. Tanganku. Mengabaikan hukum? Harus dihabisi. Jangan habisi aku. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Kamu bukannya merasa bersalah? Kamu hanya tahu bahwa kamu akan segera tiada. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Wang Hu saat melihat dirimu yang menyedihkan seperti ini. Bagaimana perasaan di hatinya? Nona, Anda adalah orang yang berlapang dada. Tolong lepaskan saya. Maafkanlah saya. Orang sepertimu ini, bahkan tidak pantas dihabisi dengan pedangku. Tanganku. Pedang ini, semenjak bersamamu, justru tidak setajam dulu lagi. Bawa dia kembali. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Kalian lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Pulanglah dan beritahu Raja Beiliang, jika dia punya ketidakpuasan, dia bisa langsung menemuiku. Aku akan menunggunya. Yu King.
Saya memohon agar Tuan turun tangan. Selamatkan nyawa putri saya. Paman Huo, apa yang Bapak lakukan? Karena pedang ini sudah tidak tajam lagi, maka harus diganti yang baru. Kapan dia, Chu He, mulai memiliki pengawal bayangan sehebat itu? Bahkan Anda sendiri pun, Paman Huo, bukanlah tandingannya. Yu Qing, apa kamu benar-benar mengira dia hanyalah seorang pengawal bayangan? Jangan-jangan. Di seluruh Daxia ini, selain Raja Wuan dan Jiang Fan, siapa lagi yang bisa membuat Chu He bersedia berada di belakang, hanya sebagai pendukung? Dan siapa lagi yang bisa menceritakan kisah lama mengenai pertempuran di Liangmang dulu? Tapi 20 tahun yang lalu, dia menghabisi seluruh klannya, lalu melarikan diri ke luar negeri. Beraninya dia kembali. Apa dia tidak takut dijatuhi hukuman mati? Dan juga Chu He, beraninya dia membantu pekerjaan seorang pengkhianat negara. Ini adalah kejahatan berat. Sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, 20 tahun yang lalu. Namun, satu hal yang pasti adalah orang ini sangatlah berbahaya. Sedikit saja ceroboh, maka bisa terulang lagi tragedi tragis 20 tahun silam. Tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkannya berkeliaran di dalam negeri. Lagi pula ini hanyalah dugaanku saja. Jika kita tidak bisa membuatnya melepaskan topengnya di depan umum, maka menuduh pemimpin tentara pengawal secara sembarangan juga merupakan kesalahan fatal yang dihukum mati. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini, jika dibandingkan dengan 20 tahun lalu, jauh lebih mengerikan. Di seluruh Daxia, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Tidak. Masih ada satu orang lagi. Siapa? Jiang Min. Jiang Min? Apa-apaan ini? Kakak besar? Kamu salah mengenali orang ya? Ini baru yang namanya kakek Zhang? Kenapa? Apa aku terlihat sudah sangat tua? Kalau tadi aku tidak turun tangan, maka dia, Wang Peng, mungkin bukanlah tandinganmu. Kekuatan dari jarum emas Taiyi sudah pernah aku rasakan sejak 20 tahun yang lalu. Rumornya, hanya segelintir orang dari garis keturunan keluarga Jiang yang bisa membangkitkan mata berdarah. Ternyata benar-benar sehebat reputasinya. Bahkan, gerakan kecil seperti ini masih bisa terdeteksi. Namun, dengan pengurasan energi terus-menerus selama 20 tahun ini, apakah matamu itu masih belum mengalami kebutaan? Apa kamu benar-benar Zhang Zongjing? Lalu siapa Anda? Saya adalah murid dari guruku, juga asisten obatnya. Kamu muridnya? Asisten obat? Tidak mungkin kakak besar. 20 tahun yang lalu, saat Zhang Zongjing mengobati luka kakak ipar, suaranya tidak seperti ini. Meski saat itu dia menyembunyikan identitasnya, tapi dia pasti seorang laki-laki tua. Aku memiliki 3 pantangan dalam menolong. Jika tidak dalam bahaya maut, tidak ditolong. Jika orang jahat, tidak ditolong. Jika hatiku sedang kesal, tidak ditolong. Ternyata benar kamu, Pak Tua. Sebenarnya, berapa usiamu sekarang? Jangan menanyakan usia wanita, itu sangat tidak sopan. Barang yang kamu inginkan ada di sini. Saya mohon Tuan tolong selamatkan nyawa putriku. Bagaimana kalau aku menolaknya? Kalau begitu, aku terpaksa membawa paksa Tuan turun gunung dan ikut denganku sekarang. Maka saya terpaksa meminta Tuan untuk turun gunung dan ikut dengan saya. Selama 20 tahun terakhir, Raja Wuan ternyata masih seangkuh itu ya. Jarum emas ini bisa aku terima, tapi kamu harus menyetujui 2 syarat dariku. Baik. Aku bahkan belum memberitahu apa syaratnya. Apapun syaratnya, tidak ada yang lebih penting dari nyawa Min Er. Saya mohon bantuan Tuan untuk turun gunung dan ikut pergi bersama saya. Bagaimana jika kamu dengar dulu sebelum memutuskannya? Bagaimana? Silakan katakan, Tuan. Aku ingin pupil darah milikmu. Apa katamu? Kakak besar? Jangan setujui dia. Orang tua ini ingin mencelakaimu. Tahu kenapa dulu aku menolak untuk menolong? Itu karena aku tidak suka melihatmu. Hanya itu saja.
Kamu? Baik. Aku menyetujuinya. Selama bisa menyelamatkan putriku, pupil darah ini. Boleh kamu ambil. Setuju. Tapi untuk syarat kedua, aku belum memikirkannya sekarang. Namun aku bisa memberitahumu. Bagaimana cara menyelamatkan putrimu? Mohon petunjuknya, Tuan. Bisa dibilang cukup sederhana. Bukankah Meridiannya mengalami luka yang parah? Hanya kerabat sedarah, dengan menggunakan energinya sendiri. Untuk membangun kembali Meridiannya, baru bisa menyambung hidupnya. Akan tetapi, tingkat keberhasilan cara ini sangat rendah dan sekali dilakukan. Meskipun berhasil, sepertinya hanya akan menjadi satu nyawa ganti satu nyawa. Satu nyawa ganti satu nyawa? Baik. Aku menyetujuinya. Terima kasih, Tuan. Kakak besar, kamu? Komandan, ada apa? Bicaralah. Bai Yuan, bersama orang-orang gerbang naga, menerobos masuk dengan paksa. Apa yang kalian lakukan? Komandan Chu, wanita ini ingin aku bawa pergi sekarang. Jika ada keberatan, besok saat pemakaman ayahku, Bai Yuan akan menunggu kedatanganmu. Bailong sudah tiada? Mana mungkin? Luka-lukanya tidak separah itu hingga mengakibatkan ajal. Dia kemarin masih di rumah sakit. Di tubuh ayahku, terdeteksi adanya racun. Racun? Tunggu sebentar. Sial. Ini. Di mana ini? Lama tidak bertemu. Haruskah aku memanggilmu Kak? Atau haruskah aku memanggilmu Tuan Changlong? Atau mungkin, demi kekuasaan, kamu tega menghabisi gurumu dan ayahmu sendiri? Dasar sampah. Kakak, kamu tidak boleh pergi ke sana. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah kita harus mencari tahu penyebab dari tiadanya Bailong. Jika kamu tetap pergi, bisa jadi itu adalah apa yang sedang direncanakan oleh orang-orang itu. Apapun kebenaran di masa lalu, di mata orang banyak, kamu masih dianggap sebagai seorang pengkhianat. Jika sampai kamu tertangkap dan dihukum mati oleh mereka, dia adalah putriku. Menurutmu, apakah mungkin dia yang meracuninya? Tentu saja aku tidak percaya itu. Hanya saja, segala hal yang dia lalui ini, semuanya terjadi karena aku. Di balik semua ini, mungkin tujuannya adalah untuk menghadapi putriku, atau mungkin juga untuk memancingku agar muncul. Kakak, kamu sudah tahu itu tapi tetap ingin pergi? Mereka memang sangat pintar, tapi sekaligus sangat bodoh. Mereka semua tahu bahwa, siapapun yang bisa melumpuhkan Jiang Fan milikku ini, akan diberikan gelar dan jabatan yang tinggi. Jika sudah begitu, aku akan turuti kemauan mereka. Kamu tidak akan bisa menahanku, kamu pun mengerti hal itu sendiri. Kak. Makan ini. Bukankah kamu berjanji akan memberikan mata darahmu kepadaku setelah meminum obat ini? Sekalipun kamu benar-benar tiada, mata darah itu tidak akan kehilangan fungsinya dalam waktu dekat. Nanti, aku yang akan mengurus jenazahmu. Apa katamu? Baiklah. Xiao Xuan sungguh berani. Pintar. Nanti kakak akan membuatkan obat lagi ya. Baik. Obat apa sebenarnya yang kamu berikan kepada kakakku? Apa penjelasanku masih kurang jelas? Kamu percaya padaku tidak? Daripada meributkan hal ini denganku, lebih baik periksa bagaimana Bailong benar-benar tiada. Jika tidak, saat jasadnya dikremasi nanti, maka semua bukti akan lenyap selamanya. Bawakan 2 helai rambutnya kepadaku. Jika Jiang Min itu memang difitnah, aku akan membantunya membuktikan kebenaran. Kenapa kamu mau membantuku? Kalau aku bilang ini karena hati nurani seorang dokter, apa kamu percaya? Hari akan segera pagi. Apa kamu sungguh ingin mengurus jenazah ayah dan anak itu? Segera kepung rumah sakit Bailong itu. Jangan biarkan seekor lalat pun bisa keluar dari sana. Sial, punya mata tidak dipakai kalau jalan? Kamu tuli ya? Kami sedang bicara padamu. Cari masalah ya, kepung dia. Lari sana, sudah tidak lari lagi. Oke, Bang Cheng. Saudara-saudara, kabur. Jiang Fan, setiap negara punya hukumnya sendiri, dan setiap keluarga punya aturannya sendiri. Kamu seharusnya mengerti itu. Dulu aku mengerti, tapi sekarang, sedikit tidak paham lagi. Melangkah setindak lagi ke depan, tamatlah riwayatmu. Siapapun yang menghalangiku, akan habis di tanganku.
Habisi? Anak yatim dari keluarga Jiang, Jiang Min, demi memperebutkan posisi Dragon Lord, telah berbuat keji dengan memberikan racun yang mengakibatkan Bai Long telah tiada. Bagi negara, ia telah berkhianat. Bagi gurunya, ia sangat tidak tahu budi. Kini, posisinya sebagai Dragon Lord akan dicopot. Gelar Dragon Chang akan ditarik. Dan urusan ini akan diserahkan kepada keluarga Bai kepala keluarga. Dan Bai Yuan untuk diputuskan. Siapa sangka, Jiang Min ternyata orang seperti itu. Sia-sia keluarga Bai sudah merawatnya selama 20 tahun. Benar-benar orang yang tak tahu terima kasih. Benar sekali. Tuan Bai Long sudah merawatnya seperti putri kandung sendiri, tidak disangka akhirnya akan berakhir tragis seperti ini. Hari ini, saya harap semua yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Saya, Bai Yuan, atas nama ayah dan atas nama keluarga Bai, akan membereskan pengkhianat ini. Jiang Min, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku sudah bilang, aku tidak meracuninya. Setelah semua yang terjadi, kamu masih saja berdalih. Bawa orang itu ke sini. Wu Tianche, katakan sekarang, bagaimana dia mencelakai ayahku? Wanita ini, demi mendapatkan posisi ketua gerbang naga. Pada hari itu, dia menaruh racun di dalam air Tuan Bai Long, tepatnya di dalam tehnya. Dan aku memergokinya. Aku sungguh melihatnya sendiri. Dia bahkan mengancam saya, menyuruh saya untuk tidak memberitahu siapapun. Jika tidak, dia akan menghabisi seluruh keluarga saya. Wu Tianche, apa yang kamu bicarakan? Saya bersaksi. Pada pertarungan platform hidup dan mati hari itu, saya ada di lokasi. Waktu itu ketua tua sudah hampir menang, tapi tiba-tiba saja, dia kalah oleh wanita ini. Saat itu saya sudah merasa ada yang aneh. Kalau dipikir lagi sekarang, pastilah racunnya sudah bekerja. Kepala keluarga Bai, di dalam cangkir teh Tuan Bai Long, memang terdeteksi adanya racun. Penyebab tiadanya beliau pagi ini adalah akibat reaksi racun tersebut. Ini adalah laporan pemeriksaannya. Jiang Min, apa lagi yang ingin kamu katakan? Paman Bai Long, aku yang telah mencelakaimu. Warisan gerbang naga, sejak zaman dahulu, hanya diputuskan oleh hidup dan mati. Semua yang hadir di sini seharusnya sudah paham hal itu. Jika kamu, Jiang Min, mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengalahkan ayahku, sekalipun beliau tiada, aku, Bai Yuan, tidak akan menyalahkanmu, karena itu adalah pilihannya sendiri. Tapi kesalahan terbesarmu adalah menggunakan racun dengan cara yang licik ini. Aku tidak melakukannya. Jiang Min, sia-sia ayahku merawatmu selama 20 tahun. Begitukah caramu memperlakukannya? Jalankan hukuman keluarga. Bai Yuan, melibatkan Paman Long, itu adalah salahku. Hukuman keluarga ini sudah sepatutnya aku terima. Namun aku hanya memohon, biarkan aku mempersembahkan satu batang dupa untuk Paman Long. Berikan dupa untuknya. Tandanya tahu akan jadi begini, untuk apa melakukan itu sebelumnya? Benar-benar pembawa sial. Sudah saatnya dia tiada. Aku juga tidak mengerti bagaimana keluarga Bai, keluarga yang begitu berjaya ini, bisa membesarkan dia dan Jiang Fan, dua orang pengkhianat yang tak tahu balas budi. Aku tidak ingin membuat suasana terlalu memalukan.
Buatlah perhitungan dengan dirimu sendiri sekarang. Saat berhadapan dengan musuh, jika pedangmu tidak cukup cepat, maka kamu akan kalah. Jika tidak cukup kejam, maka nyawamu akan melayang. Apakah kamu sudah melupakan semua itu? Tatap aku. Baik, pedangku memang tidak pernah cukup cepat, dan juga tidak cukup kejam. Karena itulah aku kalah, dan berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Tapi setidaknya, Tangkan Noma. Izinkan aku membalaskan dendam Anda. Jiang Min, di siang bolong begini, kamu masih berpikir untuk melenyapkan saksi? Cari mati kamu? Jiang Min, jika kamu tidak ingin menjaga martabatmu sendiri, biar aku yang mengurusnya untukmu. Bai Yuan, Ibu, langsung menghabisi orang ini begitu saja, rasanya terlalu memudahkan dia. Dulu aku sudah menasihati ayahmu, agar tidak menampung orang ini, tapi dia tidak mau dengar. Sekarang lihatlah, selain warisan gerbang naga yang hilang, dia juga membuat keluarga-keluarga besar. Menertawakan keluarga baik kita. Nyonya Liu, kepala keluarga Bai. Menurut saya, kita tidak perlu memberikan keringanan kepada orang ini. Langsung ikuti peraturan hukum, permalukan dia di jalanan, siksa dia dengan 3.000 sayatan, hukum dia di depan umum. Bagus sekali. Sudah di ujung maut, masih berani melakukan kejahatan secara terang-terangan, dia benar-benar sama sekali tidak menghargai kita semua. Orang semacam ini seharusnya dihukum berat di depan umum. Hukum dia, hukum dia, hukum dia, hukum dia. Kak, begitu banyak orang yang menginginkanmu tiada? Katakan padaku, apakah aku harus setuju, atau tidak? Bai Yuan, apakah kamu benar-benar ingin tahu, bagaimana ayahmu bisa tiada? Sebenarnya, kamu hanya ingin menghabisiku saja, dan mencari alasan untuk itu. Semuanya, tangkap dia, hukum cambuk 100 kali. Baik, bos. Paman Huo, katamu apakah dia akan datang? Dia sudah datang. Hukuman keluarga-keluarga Bai tidak layak digunakan terhadap diriku, anggota keluarga Jiang. Benarkah ini kamu, Raja Wan? Min Er. Kamu adalah Jiang Fan? Dia benar-benar tak punya rasa takut, bahkan benar-benar berani datang. Dia pasti akan datang. Jika takut, dia bukanlah Raja Wuan sayang sekali. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang bernama Jiang Fan ini. Lepaskan dia. Hanya seorang pengawal bayangan militer, beraninya datang membuat kekacauan di keluarga Bai milikku. Sepertinya kamu ingin cepat-cepat tiada. Bagaimana bisa jadi begini? Kamu? Siapa sebenarnya kamu ini? Demi mempertimbangkan Bai Long, aku tidak akan menghabisimu hari ini. Bahkan Bai Lauer pun bukan tandingannya. Orang ini sebenarnya punya asal-usul apa? Kenapa kamu harus datang? Pedang dunia itu adalah pedang dunia yang dianugerahkan penguasa negara kepada keluarga Jiang. Dia adalah Jiang Fan, pengkhianat negara Jiang Fan. Dia adalah Jiang Fan sang pengkhianat negara. Raja Wuan, lanjutkan hukuman cambuknya. Tuan Besar, dia. Bukannya dia cuma pengecut yang bersembunyi selama 20 tahun? Si pengkhianat negara itu? Apa yang perlu ditakutkan? Ingin menyelamatkan putrimu? Coba saja kalau berani. Siapa yang bilang padamu, kalau aku kesini untuk menyelamatkannya? Hari ini aku datang hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku sendiri. Jika kalian ada yang berani menghalangi, menghabisi kalian semua, hanyalah perkara mudah bagiku. Jiang Fan, berani sekali kamu. Sebagai pengkhianat negara, kamu masih berani menyelinap kembali ke wilayah ini. Awalnya mengacau di pesta pernikahan Bai Liang, dan sekarang datang ke pemakaman Tuan Bai Long untuk membuat keributan. Apa kamu benar-benar tidak menganggap hukum Daxia sama sekali? Orang tua ini hari ini akan menegakkan keadilan langit, membiarkan pengkhianat sepertimu mendapat balasan yang setimpal. Meskipun aku tidak suka menang jumlah, tapi terhadap penjahat sepertimu, cara apapun tidaklah berlebihan. Kepala keluarga Bai, tenang saja. Penjahat ini hari ini pasti akan berakhir di sini. Jiang Fan. Sudah bicaranya? Sekali lagi kukatakan, lepaskan dia. Orang-orang dari klan keluarga Jiang milikku, tidak butuh orang-orang klan keluarga Bai seperti kalian untuk menjalankan hukum keluarga. Orang? Klan keluarga Jiang kalian tidak pantas disebut orang. Kalian hanyalah sekumpulan sampah. Satunya berkhianat pada keluarga dan negara, satunya mengkhianati guru demi kehormatan,
Benar-benar pasangan ayah dan anak yang tak tahu malu. Kamu mencari masalah. Cari mati kamu. Empat master hebat. Hanyalah sekumpulan sampah. Habisi dia. Habisi dia. Habisi pengkhianat negara ini. Dia sedang terluka. Dia hanya sedang menggertak. Kalian jangan takut. Serang bersama. Habisi dia. Huo Tianhong, kamu yang sekarang, bahkan untuk tiada di tanganku saja punya kualifikasi pun tidak. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas terluka. Dulu, 800.000 pasukan Beimang. Bahkan tidak bisa menahanku, hanya mengandalkan mereka beberapa saja. Apakah mereka sanggup menahanku? Huo Tianhong, apa kamu sudah lupa? Bagaimana dulu aku menyelamatkanmu dan Raja Zhenbei? Paman Huo. Paman Huo. Kalian juga ingin mencobanya? Jiang Fan, apa kamu harus pergi untuk mengakhiri hidup? Jiang Fan, padahal kamu bisa saja menghabisi kami semua, mengapa kamu menahan diri? 20 tahun yang lalu, aku pernah bersumpah bahwa pedangku hanya menebas musuh. Apakah kamu benar-benar ingin menanggung segalanya, lalu pergi menemui ajal? Bukankah ini tepat seperti apa yang ingin dilihat oleh orang-orang tertentu? Jiang Fan, apa kamu harus benar-benar menyerahkan nyawa? Hari ini adalah hari ulang tahun Miner. Hari ini, serahkan orangnya. Buatlah aku merasa senang, maka aku akan melepaskanmu. Jiang Fan, kamu sudah benar-benar keterlaluan dan terlalu sombong. Sombong? 20 tahun yang lalu, aku berniat melepaskan diri dari sekelompok orang sampah seperti kalian, itulah sebabnya aku meninggalkan Dacia. Aku datang semauku, dan pergi sesukaku. Kalian semua, siapa yang sanggup menghentikanku? Kalau begitu mari kita coba. Peringkat pertama daftar elit, kan? Permainan seperti ini hanyalah mainan anak kecil? Apa kamu menganggapnya serius? Dulu Bailong adalah sampah. Tidak disangka, dia memiliki anak, yang ternyata sampah juga. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Bagaimana mungkin? Nak, nama besarku Raja Wuan didapatkan dari tumpukan jasad musuh. Kamu masih terlalu lemah. Raja Wuan. Pak Yuan, apa yang kamu lakukan? Anak muda memang belum paham aturan. Dia punya bakat. Mungkin saja 20 tahun lagi, aku benar-benar bukan tandingannya. Kamu merasa punya bakat? Hah? Setelah 20 tahun berlalu, kemampuan kalian sangat berantakan. 20 tahun yang lalu, penguasa negara mengeluarkan perintah penangkapan. Siapapun yang memberi informasi tentangku, akan dihadiahi 10 juta dolar. Dan jika berhasil menghabisiku, akan dianugerahi gelar sebagai Raja Wuan yang baru. Benar begitu, kan? Sekarang, aku ada di sini. Siapa di antara kalian yang berani mencobanya? Tidak. Bukan aku pelakunya. Itu dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia sendiri yang turun tangan. Jiang Fan, Jangan terlalu percaya diri. Tidak sembarang orang punya kualifikasi untuk tiada di tangan pedangku. Kamu tidak layak. Putramu juga tidak akan layak. Sedangkan kamu masih lumayan juga. "20 tahun berlalu, ternyata kamu sama sekali tidak ada kemajuan. Luka sekecil ini saja sudah membuatmu berlutut. Di hari pernikahan itu, ternyata itu juga kamu. Apa sebenarnya maumu? Kamu tetap saja pecundang seperti sebelumnya. Bahkan pedangmu sendiri pun tidak bisa kau genggam. Kenapa kamu tega berbuat begini? Kenapa harus seperti ini? Karena aku benar-benar merasa kecewa berat terhadap keluarga yang sangat mediocre itu.
Aku tidak ingin lagi dikekang oleh mereka. Aku jelas-jelas bisa mendapatkan lebih banyak dengan kekuatanku saat ini. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Mengapa? Aku hanya bisa menjadi seorang Raja Wuan? Bukankah begitu? Putriku tersayang. Lalu kenapa dulu kamu melepaskanku? Bahkan ibu pun kau habisi. Tapi kenapa kamu tidak menghabisiku juga? Aku jelas tidak akan menghabisimu. Karena kamu memiliki mata yang sama denganku. Lagi pula, apa kamu pikir Bailong benar-benar bisa menghalangiku? Kedatanganku hari ini hanya untuk merampas kedua matamu itu. Lepaskan aku. Kamu lepaskan. Hanya anggota keluarga kandung dengan energi darah sendiri untuk membentuk kembali jalur energinya yang bisa menyambung kembali nyawanya. Namun, metode ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dan setelah dilakukan, walaupun berhasil, sepertinya ini hanya bisa dilakukan sebagai pertukaran nyawa dengan nyawa. Serangan pedangmu sangat lambat. Memangnya, siapa yang bisa kamu tahan? Sudah pasti saat latihan sehari-hari, kamu selalu merasa cukup-cukup saja, makanya saat momen kritis tiba, kamu selalu kurang sedikit, kurang sedikit. Diam. Tuan Changlong, cepat habisi dia. Habisi pengkhianat negara ini. Berandalan, kamu benar-benar berpikir kalau dirimu tak terkalahkan di seluruh dunia ini? Bukankah sirkulasi darahnya berbalik dan menderita luka yang sangat parah? Apa mungkin? Dia hanya pura-pura. Jiang Fan, aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Bagus. Kalau begitu tunjukkan padaku. Setelah 20 tahun ini, sebenarnya sejauh mana kemajuanmu? Aku akan menghabisimu. Lalu saat ayah pulang, bawakan aku sebuah kue. Aku mau rasa stroberi. Nanti setelah ayah pulang, semua ilmu yang ayah kuasai akan diajarkan padamu, agar kamu menjadi ahli nomor 1 di seluruh dunia. Min Er, ini adalah yang terakhir kalinya. Apa yang terjadi? Sampai kamu panik begitu? Tidak mungkin wilayah barat menyerang balik lagi kan? Tuan Cilong, Panglima tertinggi dia. Ada apa dengan Panglima tertinggi? Katakan. Informan melaporkan bahwa Panglima tertinggi di pemakaman Bailong demi menyelamatkan putrinya menderita luka yang sangat parah dan kabarnya tidak diketahui apakah masih ada. Apa katamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Qing Yu, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah sejak awal kamu sudah tahu penyebabnya? Panglima tertinggi melarang siapapun mengikutinya, tapi sebelum memasuki wilayah itu, dia berkata, Apa yang dikatakan Panglima tertinggi? Dia berkata, jika terjadi masalah apapun, jangan biarkan kita pergi untuk menyelamatkannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kenapa baru mengatakannya sekarang? Tidak mungkin. Siapa yang berani menghabisi Panglima tertinggi? Nyawa Lei Hu ini telah ditarik oleh Panglima tertinggi dari tumpukan mayat. Di mana dia berada, di sana aku berada. Kalian tetaplah menjaga perbatasan, aku akan kembali ke Dacia. Tunggu, dulu saat aku memimpin anak buah menjalankan tugas, kami terjebak di wilayah barat. Saat itulah, Panglima tertinggi sendirian menyusup ke sarang musuh. Dengan sebilah pedang dia menggendongku lari sejauh 300 mil, baru bisa menyelamatkan nyawaku ini. Aku akan ikut denganmu. Yang buruk hanya kehilangan nyawa. Tenangkan diri kalian. Tenang. Qing Yu, aku beritahu kamu, Panglima tertinggi selama 20 tahun ini menanggung hinaan dan makian demi menjaga pintu gerbang negara. Tidak pernah sekalipun dia lalai. Dia telah melakukan segalanya untuk Dacia, bahkan lebih lagi untuk miliaran rakyat. Dacia lah yang berutang padanya. Hari ini, jika terjadi sesuatu yang buruk pada Panglima tertinggi, maka aku, Xuan Kuei, biar mempertaruhkan nyawa sekalipun, tetap akan menuntut keadilan. Nyalakan suara tanda bahaya. Kita pergi bersama ke Dacia dan menuntut jawaban dari pemimpin negara. Nyalakan suara tanda bahaya. Kita pergi bersama ke Dacia dan menuntut jawaban dari pemimpin negara. Sampaikan perintah militerku. Biarkan 12 Jenderal Tianke masuk ke wilayah. Siap laksanakan. Tentara Beiliang, siap. Kembali ke ibu kota dan bersamaku kita lindungi sang pemimpin negara. Siap. Raja Wan apa? Sudah jelas dia adalah pengkhianat negara. Penyelesaian yang bagus. Pengkhianat negara ini seharusnya sudah tiada sejak dulu. Jiang Min, tidak Tuan Changlong. Aku percaya kamu tidak meracuninya. Benar sekali, pasti ada seseorang yang menjebak Tuan Changlong. Mana mungkin?
Kakak besar? Mengapa dadaku sangat sakit? Ibu, bukankah aku sudah membalas dendam? Mengapa aku masih sangat sedih? Sungguh pertunjukan saling serang yang memuakan. Kalian, tangkap dia sekarang juga. Walaupun dia telah menghabisi Jiang Fan, kebaikan dan kesalahan tidak bisa disamakan. Faktanya dia meracuni dan merebut posisi Dewa Naga. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Berhenti. Atas perintah pemimpin negara, Liu Xinru, Bai Cheng, bersekongkol dengan Wu Tianche, Wang Zhengwen, meracuni naga putih, serta memfitnah mantan Dewa Naga Jiangmin, kejahatan kalian tidak terampuni, bawa mereka ke kuil pengawas negara. Tuan Inspektur, saya difitnah. Kami tidak bersalah. Benar, Tuan, kami tidak memberikan racun. Naga putih adalah kakak besar aku, mana mungkin aku meracuninya, Tuan. Tuan utusan inspeksi. Aku, Kenapa? Apa kamu mau mengeluh tidak bersalah juga? Guru. Masih ingin membela diri? Murid mengaku salah. Murid mengaku salah. Guru, murid mengaku salah. Guru, murid mengaku salah. Jiang Fan, apakah kamu harus menyerahkan nyawa? Hari ini adalah ulang tahun Miner. Pengkhianat negara Jiang Fan kini telah dihukum. Secara khusus menobatkan Dewa Naga Jiangmin sebagai Raja Wuan yang baru, demikian perintahnya. Komandan Chu, kamu ingat perkataanmu di masa lalu? Ikutlah bersamaku. Tenang saja, aku Chu He adalah orang yang memegang kata-kata. Karena hal ini telah terjadi, meskipun negara ingin menghabisiku, aku tidak akan membantah sama sekali. Ayo pergi. Demi menyelamatkannya. Kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sayangnya, kamu belum bisa tiada. Apa maksud perkataan itu? Tunggu sampai dia sadar, tanyakan saja sendiri. Mantan Raja Wuan Jiangfan, pada tahun 503 Dacia, menghabisi seisi keluarga Jiang, total 300 orang lebih, kabur ke luar negeri, dan kini sudah ditangkap. Siang hari ini, sidang terbuka akan dilakukan oleh 3 departemen. Pengkhianat negara ini, buat dia tidak bernyawa. Gantung dia. Langit sungguh adil. Seluruh keluarga Jiang sangat terhormat. Ternyata melahirkan makhluk menjijikan seperti ini. Hukum dia seberat-beratnya. Apalagi yang perlu disidangkan, segera berikan hukuman mati. Aku sarankan, kita gunakan lagi 10 hukuman kejam dari masa kuno, agar makhluk sampah ini merasakan semuanya. Jika dia tiada begitu saja, itu terlalu ringan baginya. Aku sarankan sebaiknya organ tubuhnya didonasikan saja, dan ambil semua darahnya sampai habis. Tidak. Lebih baik jadikan patung lilin, agar orang-orang bisa mencacinya. Namanya akan dikenal buruk selamanya. Pengkhianat negara. Habisi dia. Habisi dia. Enyahkan dia. Dasar pengkhianat. Apakah Anda benar-benar sudah memutuskannya? Apa yang saya cari? Hanya 2 hal saja. Pertama, agar Min Air selamat. Kedua, agar Dacia stabil. Seorang Raja Wuan Dacia yang hebat, pada akhirnya justru bernasib seperti ini. Apakah kamu sungguh rela? Tidak ada yang tidak saya relakan. Apa yang saya lakukan adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Sepanjang masa, negeri ini akan terus makmur. Raja Wuan, Raja Wuan, Raja Wuan. Habisi dia. Enyahkan saja. Berhenti. Apakah kamu menyesal? Pemenang menjadi raja dan pecundang jadi tawanan, aku tak punya kata-kata lagi. Bahkan jika harus mengulangnya sekali lagi, aku akan tetap membuat pilihan yang sama. Demi keinginan pribadimu, kamu menutupi kebenaran, bahkan menghabisi istrimu, orang tuamu, hingga anggota klanmu. Bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Habisi dia. Tuan Dragon Chang, jangan impulsif. Melakukan hal ini akan melanggar kedisiplinan. Anda tidak boleh berbuat salah, itu tidak sepadan dilakukan demi orang semacam ini. Apa kamu pikir? Aku akan begitu saja mudah menghabisimu? Aku ingin kamu, di bawah pengawasan semua orang, mengakui kejahatanmu sendiri. Biar seluruh dunia melihat. Siapa dirimu yang sebenarnya, Jiang Fan? Si jagal berdarah dingin yang sangat kejam. Bawa dia ke sana. Baik. Jalan. Dragon Chang. Tidak. Tuan Raja Wuan. Bolehkah bertanya apa perasaanmu setelah membuat ayahmu sendiri tiada? Bagaimana menurutmu? Tindakan Anda menegakkan keadilan di atas keluarga telah mendapat dukungan dari banyak orang. Semua orang berpikir
bahwa Anda jauh lebih pantas daripada ayah Anda untuk menyandang gelar Raja Wuan. Dia bukan ayahku, dia hanyalah seorang jagal yang menghabisi istri, orang tua, dan bahkan seluruh klannya sendiri. Dia hanyalah penjahat, dia hanya seorang jagal, yang kejam dan berdarah dingin. Dia hanyalah orang jahat yang melakukan segala kejahatan. Maafkan aku, Amin. Ini yang terakhir kalinya. Pengkhianat negara. Dasar makhluk yang lebih rendah dari binatang, pengkhianat negara. Berikan dia hukuman maksimal. Berikan dia hukuman. Berikan dia hukuman. Berikan dia hukuman. Hukum dia. Itu benar, 20 tahun yang lalu, Dacia menganugerahinya gelar Raja Wuan, tapi dia malah berniat berkhianat, bahkan setelah ketahuan oleh orang-orangnya sendiri, dia tetap melakukan tindakan keji dan menghabisi seluruh keluarganya. Jika bukan karena Tuan Bailong datang tepat waktu, mungkin dia tidak akan melepaskan bahkan anak kandungnya sendiri. Aku tidak sudi mengakui makhluk seperti itu sebagai bangsaku. Orang seperti ini harus dihukum berat. Kami mewakili seluruh pelajar institusi tertinggi di Dacia, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya pada pengkhianat Jiang Fan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, berikan penjelasan pada keluarga Jiang, dan berikan penjelasan pada Dacia. Berikan hukuman berat kepada pengkhianat Jiang Fan, berikan pertanggungjawaban pada keluarga Jiang, berikan pertanggungjawaban pada Dacia. Tunjukkan keadilan untuk keluarga Jiang, dan tunjukkan keadilan untuk Dacia. Harus ada keadilan bagi keluarga Jiang dan Dacia. Harap tenang. Jiang Fan, 20 tahun yang lalu, setelah gagal dalam upaya makar, kamu telah menghabisi lebih dari 300 orang dari keluarga-keluarga Jiang, lalu melarikan diri ke luar negeri. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan membocorkan rahasia militer Dacia demi keuntungan pribadi. Apakah kamu mengakuinya? Kamu tidak mengaku? Tidak masalah. 20 tahun yang lalu, orang-orang yang bersamamu menghabisi keluarga Jiang, ada 3 prajurit maut lagi, benar kan? Walaupun 2 dari mereka berhasil kabur, tapi pada akhirnya kami berhasil menangkap 1 orang. Bawa dia kemari. Jalan. Berlutut. Jiang Tian. Panglima, mengapa Anda menjadi seperti ini? Apakah mereka yang menangkap Anda? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Panglima. Lancang. Apakah persidangan 3 instansi ini adalah tempat bagimu untuk berteriak? Jiang Tian, orang yang memerintahmu menghabisi keluarga Jiang saat itu, sekarang sedang berlutut di bawah sana. Kamu hanya perlu bicara dan katakan pada kami semua apa yang dilakukan oleh Jiang Fan saat itu dan apa yang dia katakan kepadamu, maka aku bisa mempertimbangkan untuk memohon kepada pemimpin negara agar memberikanmu keringanan hukuman dan membebaskanmu dari hukuman mati. Bahkan jika kalian bertanya padaku 10.000 kali pun, jawabanku akan tetap sama. Panglima tidak bersalah. Apa yang beliau lakukan semuanya demi Dacia. Apa maksud perkataanmu itu? Raja Wuan, tidak perlu dengarkan omong kosongnya. Sudah menghabisi begitu banyak orang. Beraninya dia berkata ini demi Dacia. Tetap tidak mau bicara? Tidak apa-apa. Jiang Tian, sebagai seorang pengkhianat negara, hukuman seperti apa yang akan kau terima? Aku dengar, kamu sangat suka menggunakan pedang. Pengawal, potong jari-jarinya, satu persatu untukku. Cukup. Cukup. Hebat sekali kalian melakukan pengadilan bersama. Jadi kalian memanfaatkan mantan bawahanku. Hanya untuk mengancamku? Untuk menghadapi orang-orang kejam dan hina seperti kalian, aku tidak perlu lagi memikirkan cara apa yang akan digunakan. Bukankah kalian hanya ingin aku mengaku bersalah? Baiklah. Komandan, Anda tidak boleh mengaku bersalah. Dasar banyak bicara, tampar mulutnya. Komandan, tidak bersalah. Meskipun kalian menghabisiku, aku akan tetap mengatakan ini. Komandan tidak bersalah. Raja Wuan tidak bersalah. Komandan, aku, Jiang Tian, yang terhormat, bisa mengikuti Anda maju ke medan perang untuk menghabisi musuh dan berbagi suka serta duka. Seumur hidup ini, aku merasa sudah cukup. Kalian ingin menjebak komandan dan ingin menggunakan nyawaku untuk mengancam beliau? Jangan mimpi. Tidak, Jiang Tian. Dasar orang yang keras kepala, kamu layak mendapat hukuman ini. Jiang Fan, aku beritahu kamu, cukup dengan satu perintah dariku, maka semua mantan bawahan yang dulu membuat pembelaan untukmu, semuanya akan ditangkap dan akan dihukum satu persatu. Apakah kamu masih belum berniat untuk mengaku bersalah? Biang keladinya adalah dia. Kenapa kamu harus menyakiti orang yang tak bersalah? Tak bersalah? Membela pengkhianat negara seperti itu? Apa itu yang namanya tak bersalah? Lalu orang-orang keturunan keluarga Jiang yang tiada dengan tragis, 20 tahun lalu, bukankah mereka juga tak bersalah? Ibumu sendiri, bukankah dia juga tak bersalah? Kamu. Cukup. Kalian semua, bukankah hanya ingin aku mengaku bersalah? Baiklah. Aku mengaku. Dengarkan baik-baik. Aku, Jiang Fan, adalah seorang pengkhianat negara. Aku sendiri yang telah menghabisi seluruh keluarga-keluarga Jiang yang berjumlah 300 orang lebih. Aku telah memberontak
menjual rahasia negara, mencari keuntungan pribadi, dan mengancam mantan bawahanku, memaksa mereka untuk membela dan meneriakkan keadilan bagiku. Segala hal ini, semuanya adalah perbuatanku sendiri, Jiang Fan. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagus jika kamu sudah mengaku. Kemari kalian. Borgol dia. Siap. Umumkan kabar ini ke publik. Katakan bahwa malam ini pada pukul 7 di depan gerbang Xuanwu, pemberontak Jiang Fan akan segera diberikan hukum yang seberat-beratnya. Undang semua orang untuk menyaksikannya. Bagus, 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 bagus. Saat Papa kembali nanti, Papa akan mengajarkan semua ilmu padamu. Agar kamu bisa menjadi pendekar nomor 1 di seluruh dunia. Benarkah? Papa ini adalah Raja Wuan yang secara resmi ditunjuk raja. Mana mungkin membohongi kamu si anak kecil. Maafkan aku, Min Er. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Raja Wuan, orang ini, meskipun dia adalah darah dagingmu sendiri, tapi dia jugalah dendam darahmu. Jadi, aku ingin Anda yang menyelesaikannya sendiri. Atau dengan kata lain, Anda masih menganggapnya sebagai ayah kandungmu sendiri, sehingga merasa segan untuk bertindak. Baik. Pengkhianat negara Jiang Fan kini telah mengakui semua kejahatannya. Melalui sidang 3 lembaga, telah diputuskan tepat di siang bolong, eksekusi mati akan dilakukan di tempat. Raja Wuan, waktunya sudah hampir tiba. Silakan dimulai. Dulu penguasa memberimu pedang Tianxia, dan memberi ibu pedang Wushuang. Anda bilang, ini adalah penghargaan untuk keluarga-keluarga Jiang kita. Atas pencapaian 2 raja bela diri. Saat aku tumbuh dewasa, dan kalian sudah tua, kalian akan memberikan kedua pedang itu kepadaku. Anda bercerita kepadaku, bahwa saat berusia 6 tahun, Anda sudah membangkitkan mata darah, dan pada usia 13 tahun, telah menjadi jawara bela diri terhebat di dunia. Setelah ayah kembali, Setelah Papa kembali, ayah akan mengajariku ilmu pedang, Papa akan memberikan semua kemampuan yang Papa punya kepadamu. agar aku menjadi Agar kamu menjadi ahli bela diri nomor 1 di dunia. Sebagai putri dari seorang Raja Wuan, aku tidak berani bermalas-malasan sedetik pun. Sejak aku lahir, ayah kalau tidak pergi berperang, pasti sedang memadamkan pemberontakan. Bahkan saat ulang tahunku pun, ayah tidak pernah pulang sekalipun. Tapi aku tidak pernah menyalahkanmu karena itu semua. Aku selalu mengira, setelah perang berakhir, ayah bisa pulang dan menemaniku. Tapi kenapa? Kalau begitu saat papa kembali nanti, Kenapa semua ini terjadi? bawakan aku kue ya. Kenapa harus begini? Aku mau rasa Aku mau stroberi. rasa stroberi. Matamu itu bukan digunakan untuk meneteskan air mata. Jika terus menangis, kamu tidak akan bisa melihat apapun dengan jelas. Raja Wuan, waktunya sudah tiba. Laksanakan hukumannya. Jiang Min. Jiang Min. Cepat bertindak. Bukankah selama ini kamu menantikan saat-saat ini? Apa yang membuatmu ragu? Kamu selalu selama ini, 20 tahun yang lalu begini, dan 20 tahun kemudian masih saja sama? Persis seperti ibumu. Hahaha. Apa kamu tahu bagaimana ibumu itu tiada? Dulu dia juga selama ini. Dia tidak berani bertindak. Karena itulah, aku bisa dengan sangat mudah membuatnya tiada. Jiang Fan. Maafkan aku, Amin. Berhenti. Dari mana datangnya orang tua ini? Beraninya kalian mengacau di tempat eksekusi ini? Kalian mau saya ikut menangkap kalian juga? Kesatria Naga Dacia, Komandan Resimen 1 dari Divisi 3, Zhang Xiangbei. Kesatria Naga Dacia, Resimen 3 dari Divisi 3, pembawa pesan Yang Huan. Kesatria Naga Dacia, penembak jitu Resimen 2 dari Divisi 2, Yan Hongsen. Katria Naga Dacia, Resimen 1 dari Divisi 4, pasukan penyerbu, Zhou Fei. Kesatria Naga Dacia. Resimen 3 dari Divisi 8, pasukan pengintai, Su Xiaolong. Hormat kepada pemimpin tinggi. Kesatria Naga Dacia. 20 tahun yang lalu, setelah Perang Beimang, ada pepatah populer yang mengatakan, martabat hanya ada di ujung pedang Raja Wuan, dan kebenaran hanya ada di dalam jangkauan pasukan Kesatria Naga Dacia. Pantas saja ayahku selalu berkata, dunia hanya mengenal Kesatria Naga Dacia, tanpa mengetahui pasukan besi Beliang milikku. Hanya mengenal pedang Wuan, tapi tidak mengenal golok pemancung kuda Beliang milikku. Karena itulah, dia harus tiada. Kalian semua, sekarang sangat ingin Panglima tertinggi tiada, tapi 20 tahun yang lalu,
saat tentara Beimang mengepung, dan pasukan Beliang terjebak di kota terisolasi, siapa yang memimpin pasukan, dan sendirian, menembus garis depan, siapa juga, yang menyapu bersih pemberontak wilayah barat, melakukan ekspedisi ke Gunung Lowland, demi merebut kembali wilayah Dacia kita? Kalian terus-menerus menuduh Panglima tertinggi sebagai pengkhianat negara, tapi saya ingin bertanya, tanpa Panglima tertinggi, apakah Dacia bisa setenang sekarang? Jika Panglima tertinggi berniat memberontak, dulu sejuta ksatria naga, hanya patuh pada perintah militer, dan tidak peduli pada perintah kaisar. Sekali Panglima tertinggi memberi perintah, coba katakan siapa yang sanggup menahan? Apakah pasukan Beliang milikmu? Pasukan pengawal istana? Atau apa yang kalian sebut gerbang naga itu? Tuan Changlong, jika orang lain tidak percaya pada Panglima tertinggi, apakah kamu juga tidak mempercayainya? Anda adalah putri Panglima tertinggi, seperti apa pribadinya? Tidakkah Anda mengetahuinya? Aku. Tuan Tai Wei, siapa yang ingin Anda tangkap? Wei Ziking, walaupun dikatakan bahwa peperangan di wilayah barat sudah tidak mendesak, tapi tanpa adanya dekret kerajaan, bagaimana bisa kamu pulang ke wilayah ini sendirian? Lucu sekali. Di seluruh wilayah Daxia ini, apakah ada tempat yang aku, Wei Ziking, tidak berani datangi? Muridmu Wei Ziqing memberi salam kepada guru. Ziking, mengapa kamu datang ke sini? 20 tahun yang lalu, Anda pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Begitu mendengar kabar tentang Anda, aku pun segera bergegas kembali. Wei Ziking. Bahkan dia pun datang. Wei Ziking, sidang bersama 3 kementerian adalah hukum yang berlaku di Daxia. Tidak peduli apa statusmu, jika berani mengacaukan tempat eksekusi, aku tetap akan meringkusmu. Ayo, tangkap Wei Ziking untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku tidak peduli apa yang terjadi 20 tahun lalu, guruku ini sama sekali tidak mungkin mengkhianati Daxia. Jika kalian hari ini bersikeras untuk mengeksekusinya, maka kalian harus melangkahi mayat Wei Ziqing. Ziqing, kembali sana. Tanpa guru, tidak akan ada Wei Ziqing, apalagi menjadi kepala komandan pasukan barat. Nyawaku ini diberikan oleh guruku. Jika hari ini kalian bersikeras menghabisinya, aku akan ikut tiada bersamanya. Wei Ziqing, ku bilang pergi sana. Aku mengajarkan banyak hal padamu, bukan untuk membuatmu bersikap bodoh di sini. Kamu, cepat lakukan saja. Habisi aku. Cepat. Guru, jika kalian memang harus melakukannya, maka sekalian saja habisi aku juga. Dan aku juga. Aku juga ikut. Jika harus dihabisi, maka bawa aku juga dan habisilah. Aku juga. Aku ikut. Murid Xiahe memberi hormat kepada guru. Murid Limu memberi hormat kepada guru. Murid Li Guang memberi hormat kepada guru. Murid Chen Kun memberi hormat kepada guru. Dari mana asal mereka berempat ini? Megah sekali kedatangannya. Panglima Komando Xiahe, Jenderal Pingdong Limu, Panglima Pasukan Pusat Chen Kun, Panglima Pingdan, Li Guang, mereka semua adalah jenderal dari pasukan berkuda Dacia. Tak kusangka, mereka ternyata murid dari pengkhianat ini. Jangan-jangan, kalau saya tidak membebaskannya, kalian berencana untuk merusak tempat eksekusi ini? Tidakkah kalian takut kepala negara akan menghukum dan memecat kalian semua? Dacia memberi kalian jabatan penting, agar kalian menjaga seluruh negeri, menghalangi musuh asing, demi keamanan negara. Tapi bukan supaya kalian bekerja sama di sini untuk membela penjahat negara ini. Aku tidak tahu apa itu penjahat negara. Yang aku tahu, jika bukan karena guru, maka Dacia takkan ada seperti hari ini. Aku, Xiahe, berdiri di sini hari ini hanyalah sebagai seorang murid, bukan sebagai panglima. Karena itu, aku, Xiahe, melepas jabatanku sebagai panglima komando untuk ditukar dengan nyawa guru. Aku, Limu, bersedia melepas jabatan Jenderal Pingdong untuk ditukar dengan nyawa guru. Panglima Pingnan Li Guang memohon untuk mengundurkan diri. Panglima Pasukan Pusat Chen Kun memohon untuk mengundurkan diri. Satu persatu, bahkan kalian semua, untuk apa kalian kembali? Tahun itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia melenyapkan ibuku. Dia melenyapkan orang tuanya sendiri, dan menghabisi seluruh keluarga-keluarga Jiangku. Kenapa semua masih percaya padanya? Kenapa? Karena dia adalah Raja Wuan Kebanggaan Dacia, Panglima tertinggi pasukan naga Dacia. Siapapun mungkin bisa berkhianat, tapi dia tidak mungkin melakukannya. Kalian satu persatu, apakah sudah gila? Demi pengkhianat negara seperti ini, kalian, ini adalah pengkhianatan, ini pemberontakan. Dia mengakuinya sendiri. Apakah itu tidak cukup? Bertahun-tahun lalu, putrinya sendiri menjadi saksi mata. Apakah itu tidak cukup? 20 tahun yang lalu, kesaksian Tuan Bailong. Apakah itu tidak cukup? Begitu banyak bukti di depan mata, tapi kalian masih membuat banyak alasan untuknya. Sepertinya, kalian sengaja berkelompok di sini untuk bersama-sama melakukan pembangkangan dan memberontak. Saya sarankan kalian segera mundur selagi sempat. Jika tidak, jangan salahkan saya. Jika saya menghukum kalian juga,
sebagai antek pengkhianat. Maka hukumlah aku juga bersama dengan mereka. Kalau begitu, hadapi juga saya sekaligus. Adipati Negara, mengapa Anda sampai kemari? Satu-satunya muridku, hendak kalian habisi di depan umum. Apa pria tua sepertiku ini tidak boleh datang melihatnya? Kamu sudah kembali, kenapa tidak memberi kabar? Guru. Tidak disangka, tulang tua saya ini masih punya kesempatan untuk datang menyelamatkan orang. Bisa tidak kalian berhenti merepotkan saya? Adipati Negara, hasil tinjauan dari 3 pengadilan tidak bisa diubah tanpa perintah penguasa negara. Apakah Anda benar-benar ingin menentang perintah? Ini adalah gada emas pemberian mendiang kaisar. Melihat gada ini sama seperti melihat mendiang kaisar. Bisa menghukum pemimpin lalim, juga menghukum pejabat korup. Wang Zong, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Lepaskan muridku, kasus ini harus disidang ulang. Jika negara menyalahkan ini, saya Wen Xiang akan bertanggung jawab sendiri. Adipati Negara, mendiang kaisar memberi Anda gada emas adalah untuk melindungi Daxia, bukan bagi Anda untuk melindungi murid Anda di sini. Tindakan seperti ini mempermalukan gada emas ini dan mengkhianati kepercayaan mendiang kaisar. Saya keluarga Wen. Berasal dari keluarga terhormat 4 generasi. Saya Wen Xiang seumur hidup tidak pernah salah dalam menilai orang. Jika benar Jiang Fan mengkhianati Daxia, maka saya Wen Xiang rela dihukum bersama murid saya. Pada saat itu nanti, saya persilakan Tuan Marskal untuk menghabisi saya juga. Kamu? Baiklah. Karena kalian semua mempercayainya, maka saya mengajukan penggunaan ekstraktor memori agar kebenaran masa lalu bisa terungkap ke publik. Karena Raja Wuan telah angkat bicara, baiklah, kita akan gunakan alat penarik memori. Biarkan semua orang melihat apa yang telah dilakukan iblis ini. Pengawal, bawa peralatannya ke sini. Karena kalian semua tidak puas dengan hasil persidangannya, baiklah, mari kita jadikan ingatan sebagai buktinya. Sidang untuk seluruh dunia. Seharusnya, mengingat Anda pernah berjasa bagi Daxia dengan membasmi musuh, saya ingin memberi Anda sedikit harga diri, tapi karena sudah begini, mari kita sidangkan saja ingatannya. Biarkan sejarawan mengukir namamu pada pilar kehinaan Daxia, biar dihina oleh generasi mendatang, dan nama burukmu akan dikenang selamanya. Alat penarik memori. Alat penarik memori. Alat penarik memori. Grand Komandan Wang, tuan-tuan sekalian, karena saya, Jiang Fan, sudah dianggap pengkhianat negara, tolong jangan sakiti semua orang lagi, jangan sakiti putri saya. Saya mohon, segera eksekusi saja hukuman ini. Masih ingat kalau aku ini putrimu, Jiang Fan? Sepertinya kamu merasa bersalah. Kamu tidak berani membiarkan orang-orang yang percaya padamu ini tahu kenyataan sebenarnya saat itu. Kamu tidak berani membiarkan mereka tahu seperti apa sebenarnya wajah asli dirimu yang sebenarnya, Jiang Fan. Protes ditolak. Lakukan eksekusinya. Kamu. Tingkatkan kekuatannya. Siap. Lanjutkan. Tahan dia. Cepat hentikan dia. Guru. Komandan Agung. Berdiri. Jangan kira karena kamu telah membangkitkan mata darah, kamu bisa menjadi sombong. Biar aku beritahu, sebagai putra sulung keluarga-keluarga Jiang, jika kamu sedikit saja lengah, aku akan memberi pelajaran keras padamu. Genggam pedangmu dengan kuat, di medan perang nanti, tidak akan ada orang yang memberimu kesempatan untuk menggenggam kembali pedangmu itu. Kamu harus melindungi rakyat Daxia, karena itu adalah kehormatan keluarga Jiang kita. Apa kamu ingat itu? Aku ingat. Sekali lagi. Jiang Fan, Kekaisaran Daxiamu sudah menduduki 60% wilayah barat kami. Kami sudah mengalah berulang kali. Apalagi yang kamu mau? Apakah kamu benar-benar harus menghabisi kami semua tanpa sisa? Komandan militer wilayah barat. Hanya itu saja?
Saat kalian berbondong-bondong menginvasi Daxia waktu itu, pernahkah terpikir hari ini akan datang? Namun, aku hari ini bisa memberi kalian satu kesempatan lagi. Turunkan bendera dan berlutut menyerah. Atau, berlutut menyerah. Kamu sedang bermimpi. Jika berani, buatlah perhitungan dengan kami. Sialan kawan-kawan, ayo bertaruh nyawa melawannya. Atau, apa? Satu pedang. Marsekal Agung Jiang Fan berbaris ke barat sejauh 3.000 mil, melumpuhkan sejuta musuh, merebut kembali 10.000 mil wilayah Daxia, mengakhiri perang dan melindungi rakyat, mengguncang dunia dan disegani dari segala arah, meninggikan martabat kekaisaran suci Daxia kita, memimpin era keagungan dunia yang bersatu. Penguasa negara bersabda, ada satu orang yang menjaga gunung dan sungai, ada satu pedang yang menenangkan langit dan bumi, diberikan segel ungu emas, pedang dunia, diberi hormat tanpa perlu menyebutkan nama, masuk ke istana tanpa harus terburu-buru, membawa pedang dan alas kaki ke Balai Agung, dan dianugerahi gelar Raja Wuan. Raja Wuan, Raja Wuan, Raja Wuan. Raja Wuan, semoga kamu melindungi Daxia kita selama ribuan tahun mendatang. Semoga negeri ini jaya selamanya. Selama ribuan tahun mendatang. Negeri jaya selamanya. Selama ribuan tahun mendatang. Negeri jaya selamanya. Inilah saat Panglima tertinggi menaklukkan wilayah barat dan merebut kembali wilayah Daxia yang hilang. Karena pertempuran inilah, Guru membuat wilayah barat selama puluhan tahun tidak bisa bangkit kembali, dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Daxia kita. Bukankah memang seharusnya begitu? Daxia mengeluarkan 100 miliar dolar biaya militer setahun. Jika hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan, lebih baik memelihara anjing saja. Meski dia punya jasa di masa lalu, bukankah dia sudah mengkhianati Daxia kita? Terus kupas faktanya, biar semua orang melihat, apakah dia itu pahlawan, atau hanya sampah? Kenapa masih belum bertindak? Raja Wuzhao, Ibu, sebagai Beimang Tuan Putri Sulung, seharusnya aku menghabisimu, tapi aku sudah bersumpah, tidak akan pernah melukai orang yang tidak bersalah. Jadi, aku tidak akan melukaimu. Negaraku sudah hancur. Wajah mana lagi yang bisa kupakai untuk tetap hidup? Aku sudah berjanji kepada ayahmu. Meskipun kamu setuju, Raja Beliang tidak akan pernah setuju. Kemanapun tentara Beliang pergi, selalu ada kehancuran dan kekejaman. Tidak disangka ternyata ada mangsa yang terlepas di sini. Raja Wuan, ternyata gerakanmu cukup cepat, sampai mencegah wanita ini pergi untuk selamanya. Pas sekali, ini akan kuberikan pada saudara-saudara kita, karena mereka belum pernah berurusan dengan Beimang Tuan Putri. Dia akan kubawa pergi. Prajurit dan tawanan Beimang, tidak ada satupun yang dihukum, semuanya harus dibebaskan. Jiang Fan, apa-apaan maksudmu? Lu Tianhao, apa kamu punya hak untuk tawar-menawar denganku? Kamu adalah mulai hari ini, kamu hanya memiliki satu identitas, yaitu pelayan pedang dari aku, Jiang Fan. Lebih cepat lagi, serangan pedangmu terlalu lambat. Ayo. Besok, aku akan pergi bertempur di Nanman, mungkin sekitar 3 bulan. Berlatihlah pedang dengan baik di rumah. Aku ingin ikut bersamamu. Baiklah. Tidak disangka, Raja Wuzhao ternyata adalah seorang Beimang Tuan Putri. Sudah kuduga, dia, Jiang Fan, memang sudah lama punya niat memberontak. Dia bahkan melepaskan begitu banyak pengikut Beimang, bahkan menyembunyikan wanita tercintanya di sana. Menjadikan seorang Beimang Tuan Putri sebagai pelayan pedang, sungguh cara yang hebat untuk menyembunyikan kekasih. jadi selama bertahun-tahun ini, kalian berdua selalu membohongiku. Ternyata ibuku adalah seorang Beimang Tuan Putri. Jiang Fan, sebenarnya masih ada berapa banyak rahasia lagi yang kamu sembunyikan dariku?
Tingkatkan dayanya. Lanjutkan proses pemisahannya. Jiang Fan, habislah kamu. Hati-hati. Qing Er. Raja Wuan, rakyat dari arwah wilayah barat masih menunggumu di alam baka. Enyahlah kamu. Qing Er. Bagaimana keadaanmu? Aku akan membawamu pulang. Kakak besar, kamu pergi dulu, aku akan berjaga di belakang. Aku tidak apa-apa. Qing Er. Qing Er. Silakan kalian berdua pergi. Guru perlu beristirahat. Tolonglah Tuan. Tolong selamatkan Qing Er. Raja Wuan, silakan Anda kembali. Dendam yang Anda bawa terlalu besar. Jika orang tua ini membantumu, maka akan mencelakai keberuntunganku sendiri. Lagi pula, orang tua ini seumur hidup punya 3 aturan untuk tidak menolong. Tidak hampir tiada tidak ditolong. Berbuat jahat tidak ditolong. Dan jika tidak suka maka tidak ditolong. Dia masih hidup, aku tidak akan membantunya. Dasar kau orang tua, aku kakak besar sudah memohon dengan sangat padamu, janganlah kamu tidak tahu diri. Jika terus bicara omong kosong ini, percaya tidak kalau aku akan hancurkan rumahmu. Berani sekali Jenderal Chu bersikap begini. Aku sudah bilang tidak mau membantu maka jawabannya adalah tidak. Kamu. Tuan, Jiang Fan tidak bermaksud untuk menyinggung. Asalkan Anda bisa menyelamatkan King Er kembali, syarat apapun pasti akan aku penuhi. Namun jika Anda tetap bersikeras untuk membiarkannya celaka, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bagus sekali Raja Wuan. Baik, jika memang begitu, maka penuhi satu syarat dariku. Syarat apa? Aku ingin kamu berlutut di sini selama 3 hari 3 malam maka aku akan membantunya. Orang tua-tua, kamu mau cari mati? Baiklah. Kakak besar. Kembali. Jenderal wanita Ye King menyerang suku barbar di selatan. Ia tak kalah hebat dari kaum pria, telah menyapu bersih pasukan musuh. Aku merasa sangat senang, dengan ini aku menganugerahkan segel emas ungu dan pedang tanpa tanding, dan memberikan gelar Raja Wu Zhao. Panglima tertinggi, Jenderal Ye. Yang mulia memberikan pedang kembar penjaga kerajaan Great Xia kepada Anda berdua. Semoga keberuntungan selalu menyertai perjalanan bela diri Anda. Pedang tanpa tanding, pedang penguasa dunia. Tiada tara di dunia ini. Qing Er, menikahlah denganku. Ada banyak orang di sini, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menerima bunganya? Jadi aku anggap kamu sudah setuju. Dasar tidak tahu malu. Kalau begitu anggap saja aku tidak tahu malu. Qing Er, menikahlah denganku. Ternyata begitu rupanya. Bagus sekali, Raja Wuan. Bisa-bisanya hanya demi seorang putri Beimang, kamu bersedia dengan sukarela berlutut selama 3 hari 3 malam, bahkan menikahinya? Sungguh hina, benar-benar konyol. Meskipun dia dulunya adalah seorang putri Beimang, tapi sejak bergabung dengan Great Xia, dia telah berjuang di berbagai tempat dan menaklukkan negara lain, telah memberikan jasa perang yang luar biasa, dan sudah menjadi bagian dari Great Xia kita. Terlebih lagi, dia juga menyelamatkan guruku. Baik secara perasaan maupun logika, guruku tidak melakukan kesalahan apapun. Guru Anda begitu tulus dan setia, tapi kenapa pada akhirnya memilih untuk berkhianat? Aku tidak percaya kalau guru akan berkhianat. Tidak perlu banyak bicara lagi, lanjutkan. Ayah, selamat ulang tahun. Ini hadiah untuk ayah. Saat ayah pulang nanti, ayah harus mengajariku bermain pedang. Nanti setelah ayah pulang, ayah akan mengajarkan semua yang ayah tahu padamu, agar kamu bisa menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Benarkah? Ayah ini adalah Raja Wuan yang ditunjuk langsung oleh kepala negara, bagaimana mungkin ayah membohongimu? Dasar anak kecil ini. Kalau begitu, saat ayah kembali nanti, bawakan aku kue. Aku ingin makan yang rasa stroberi. Baiklah. Kalau begitu, janji kelingking. Oke, janji kelingking.
tepat pada hari ini. Tuan Taiwei, dia sedang melawan alat yang sedang menghapus ingatannya. Jika kita menambah kekuatannya, khawatir ini akan membahayakannya. Bagian sebelumnya tidak ada masalah. Kenapa khusus untuk bagian ini dia begitu melawan? Begitu Gigi menolak alat penghapus ingatan ini, dia pasti telah melakukan kejahatan yang sangat memalukan. Menurutku, tidak perlu dihentikan sama sekali. Langsung hukum saja. Raja Wuan, kamu adalah putrinya, sekaligus salah satu orang yang terlibat, bahkan korban terbesarnya. Berhenti atau lanjut? Biar kamu saja yang memutuskan. Tambah kekuatannya. Lanjutkan. King, tenanglah. Apa kau tidak tahu bahwa tawanan yang kau lepaskan itu dan orang-orang Bemang yang kau biarkan pergi akhirnya berakhir seperti apa? Mereka semua, kalau bukan karena Beiliang, pasti sudah dibuang ke daerah terlarang. Tidak ada satupun yang bertahan hidup. Jiang Fan, biar ku katakan padamu, mereka satupun tidak ada yang selamat. Tenanglah sedikit. Tenang? Sejak hari itu saat aku tahu yang sebenarnya, aku sudah bersumpah untuk membalas dendam. Minggir. Kamu akan tiada. Itu yang kuharapkan. Yeqing berencana memberontak malam ini? Apakah kau tahu soal ini? Apa kau benar-benar berpikir identitas Yeqing bisa disembunyikan dariku? Alasan aku menjadikannya Raja Wushao, itu karena dia memang memiliki jasa perang. Selain itu, demi dirimu, aku memberinya kesempatan. Sayang sekali, dia malah semakin melampaui batas. Menghasut seluruh keluarga Jiang untuk berontak. Jiang Fan, apakah kau tidak merasakannya sedikit pun? Sampaikan perintah militer. Malam ini, siapapun yang berani bertindak, habisi mereka. Siap. Kecuali Min Er, habisi semuanya. Habisi. 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 Kau akhirnya datang juga. Kenapa? Apa kamu tidak bisa memilih aku? Jiang Fan, kita keluarga-keluarga Jiang, punya dua raja bela diri. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan, gerbang naga, garda kekaisaran, dan kavaleri naga Great Xia, semua akan ada dalam kendali keluarga-keluarga Jiang Daxia ini seharusnya bermarga Jiang. Saat-saat itu tiba, kembalilah. Jiang Fan, apa kamu bersikeras ingin melawan seluruh klan? Aku bilang, kembalilah. Sepertinya, kamu sudah memikirkannya baik-baik. Saat di Beimang ketika kamu menyelamatkanku, seharusnya kamu sudah menduga hari ini akan tiba. Apa kamu menyesal? Dulu kamu tidak langsung menghabisiku? Sudah bertahun-tahun lamanya. Aku kira, kamu sudah bisa melepaskannya. Melepaskannya? Jiang Fan, aku memang berterima kasih kamu menyelamatkanku waktu itu, bahkan sudi menikah dengan sisa pemberontak Beimang sepertiku, hanya untuk membungkam Raja Beiliang. Tapi tidak seharusnya kamu menyembunyikannya dariku. 800.000 prajurit Beimang saya telah tiada semua. Rakyatku habis dibantai, dan ayahku tepat di depanku mengakhiri hidupnya di istana raja. Lalu bagaimana aku bisa melepaskannya? Apa kamu tahu? Setiap malam selama 20 tahun ini, ketika aku bermimpi, apa yang aku impikan? Setiap malam aku bermimpi, ayahku memintaku menuntut balas. Aku bermimpi tentang 800.000 prajurit Beimang, dan jeritan kematian mereka. Jiang Fan, aku telah menunggu bertahun-tahun hanya demi hari ini. Menyingkirlah. Aku orang, keluarga-keluarga Jiang, juga suamimu, ayah dari Min Er, dan aku juga Raja Wuan di Daxia. Aku tidak membiarkan siapapun merusak kestabilan Daxia. Jing Er. Kalau begitu kita lihat, apakah pedang Tianxia milikmu lebih cepat? Atau pedang Wushuang milikku yang lebih cepat? Fan Er, ibu tidak akan membiarkanmu dalam dilema.
kita ayah dan anak tidak boleh saling bermusuhan. Paner, berjanjilah padaku, jaga cucu kita baik-baik. Aku mengerti. Karena kamu sudah menentukan pilihan, janganlah merasa bimbang. Dibandingkan dengan dirimu, rasa sakit kami hanya terasa sesaat. Bagaimanapun juga, ayah sangat bangga padamu. Raja Wuan, Jiang Fan, jalankan perintah untuk menumpas kekacauan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Jadi, apakah ini kebenarannya? Ini bagaimana mungkin hal ini terjadi? Mungkinkah? Mungkinkah kita telah salah sangka padanya? Dia bukan pengkhianat negara. Apa memori masih bisa dipalsukan? Tidak disangka Putri Beimang bersekutu dengan seluruh klan keluarga Jiang untuk berkhianat. Guru, Gawat, kekuatan hidupnya melemah dengan sangat cepat. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. cepat lepaskan itu. Tidak bisa. Alatnya rusak, tidak bisa dilepaskan. Kenapa kamu diam saja? Bangun. Bangunlah. Bukankah kamu bilang akan mengajariku ilmu pedang? Kamu ingin aku menjadi pendekar nomor 1 di dunia, kan? Guru pasti sudah merencanakan sejak lama mengenai akhir hidupnya. Jika tidak, dengan kekuatannya, tidak akan ada yang sanggup menangkapnya. Juga tidak ada yang bisa membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Apa kamu masih belum paham juga? Satu-satunya yang benar-benar bisa menyakiti guru hanyalah kamu. 12 Jenderal Tianke sudah sampai di kota Jiang dan sedang menuju ke tempat eksekusi. Mereka bilang ingin menyelamatkan Jiang Fan kembali dan meminta pertanggungjawaban penguasa negara. Apa katamu? Biar saya menemui mereka dan memberikan sedikit penjelasan. Masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkan Tuan Adipati Negara. 12 Jenderal Tianque, itu tidak akan pernah bisa sampai di sini. Ayah? Sedang apa ayah di sini? Raja Beiliang, mengapa kamu juga ada di sini? Tentu saja untuk melayani Raja. Jika aku tidak salah ingat, kebenaran di masa lalu itu bukanlah karena Jiang Fan yang berkhianat, melainkan seluruh klan keluarga Jiang yang melakukan pemberontakan. Sesuai dengan hukum Siaraya, 10 garis keturunannya harus dimusnahkan. Apa maksud perkataanmu itu? Maksudku, siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarga Jiang, semuanya akan dihukum sebagai pengkhianat negara, termasuk kalian semua. Raja Beiliang, apakah kamu sudah gila? Membiarkan 12 Jenderal Tianke masuk ke wilayah negara, serta memimpin pasukan kembali tanpa izin. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu berniat memberontak? Memberontak? Aku tidak pernah mengatakan akan memberontak. Sebaliknya, kalianlah yang satu persatu melepaskan jabatan untuk menekan raja, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan Siaraya kita ini. Aku hanya membantu meringankan beban baginda raja dengan melenyapkan kalian yang merupakan para pengkhianat ini. Ternyata selama ini kamulah yang merencanakan segalanya. Apa maksudmu dengan aku yang merencanakannya? 20 tahun yang lalu, saat kamu terjebak dalam perang di wilayah utara, ketika ayahku datang menyelamatkanmu, kamu justru merasa tidak puas. Kamu bersikap pura-pura patuh, membantai para tawanan, serta mengasingkan rakyat utara, hingga membuat ibuku terpaksa melawan. Kamu jugalah yang membuat keluarga Jiang hancur hingga menjadi seperti saat ini, yang membuat ayahku harus menanggung segalanya, pergi jauh ke perbatasan, hanya demi menjaga nama baik keluarga Jiang, serta melindungiku. Lalu kalau itu aku, memangnya kenapa? Pada akhirnya, semua ini terjadi karena si Jiang Fan itu saat itu terlalu keras kepala, bersikeras menampung Ye Qing, hingga menyebabkan situasi sekarang ini. Kesalahan apa yang sudah kuperbuat? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya Raja Beiliang lakukan. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu, majulah. Aku sebenarnya sangat khawatir, jika setelah kebenaran terungkap, kalian akan melakukan pemberontakan. Lalu apa yang harus dilakukan? Namun tidak kusangka kalian justru melepaskan kekuasaan militer, hanya demi membela seseorang yang sudah tiada. Sungguh konyol. Ini adalah Pasir Luoyan. Segala taktik boleh digunakan dalam perang. Bagaimanapun juga, kalian adalah pasukan penunggang naga Siaraya. Sudah sepatutnya aku waspada demi keselamatan Raja. Di antara pengawal pribadi kalian, sudah ada orang-orangku sejak lama. Raja Beiliang, apakah kamu sudah benar-benar gila? Kamu berani meracuni Marsekal 4 penjuru dan para jenderal jika kekuatan asing mengambil kesempatan ini untuk menyerang hingga membahayakan nyawa penguasa kita serta mengancam rakyat Siaraya?
kamu akan menjadi pendosa besar selamanya. Orang yang membahayakan nyawa penguasa, yang bisa membahayakan nyawa penguasa di sini, bukankah itu kalian? Apa katamu? Dasar pengkhianat. Demi menyelamatkan si pengkhianat Jiang Fan, kalian sampai mengklaim penguasa Xia telah tiada. Sebagai Raja Beliang, aku membawa pasukan kembali ke ibu kota untuk melindungi raja. Meskipun aku berhasil menumpas para pemberontak, aku gagal melindungi nyawa Baginda. Ini benar-benar kelalaian dalam bertugas. Raja Beliang, apakah kamu berniat untuk memberontak? Apakah kalian masih belum paham juga? Kalianlah yang telah memberontak. Kalianlah yang telah menghabisi Baginda Raja. Ayah, apa ayah benar-benar ingin? Tian Hong, bawa dia pulang. Baik. Ayah, Raja Beliang, langit tidak akan tinggal diam. Memangnya, kenapa jika langit melihat? Aku bisa memberikan kalian sebuah kesempatan untuk hidup. Selama kamu berada di pihakku, menjadikanku pemimpin barumu, maka aku akan menjamin keselamatan kalian. Raja Beliang, jangan lupa, acara ini sedang disiarkan ke seluruh negeri secara langsung. Semua perkataan yang Anda ucapkan tadi, sudah sepenuhnya apa adanya, tanpa perubahan sedikit pun disiarkan ke luar sana. Aneh, kenapa tidak ada sinyal? Kapan koneksinya terputus? Jangan mendekat, aku peringatkan kamu. Jalan. Hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Mulai sekarang, akulah pemimpin negara ini. Sepertinya kalian semua ingin menjadi pengkhianat yang melawan hukum. Baguslah. Mereka bilang pedang Raja Beliang sudah tumpul, hanya pantas menghabisi tahanan dan rakyat jelata. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua. Apakah pedang ini masih cukup tajam? Serang, jangan biarkan ada yang tersisa. Kamu akhirnya sudah tidak bisa menahan diri lagi? Raja Beliang? Perintah militer tidak bisa dibantah. Silakan Yang Mulia hadapi tiada. Serang. Chu He, kenapa kamu bisa ada di sini? Coba tebak. Kepala keluarga Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak sangka, bahkan kalian pun orang-orangnya Raja Beliang, seorang master besar dari Dacia. Pada akhirnya, ternyata berkhianat pada penguasa, berkhianat pada Dacia. Apa kamu tidak dengar perkataan pangeran? Kalianlah yang berkhianat pada Dacia. Hanya dengan kalian pikir bisa menghentikanku? Jika bertarung 1 lawan 1, mungkin kami bukanlah lawan bagi Anda, kepala keluarga Bai. Tapi, dengan 4 orang melawan 1, hari ini, posisi nomor 1 di daftar ini, sudah saatnya diganti. Jangan banyak bicara, habisi dia. Coba saja kalau bisa. Cukup. Apa kalian sudah ingin tiada? Kalian sudah meminum begitu banyak obat penambah kekuatan, tapi melawan satu wanita saja tidak sanggup. Hingga membuat, aku harus turun tangan. Dasar sekumpulan sampah. Pergi. Hari ini, aku pasti akan menghabisimu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kenapa aku sama sekali tidak punya tenaga? Ternyata kamu bisa bertahan selama ini. Tidak kusangka efek obatnya. Baru bereaksi sekarang. Kamu tidak tahu malu. Bukankah kamu ingin menghabisiku? Kemarilah. Aku berdiri tepat di sini. Habisi aku. Coba saja kalau berani. Apakah kamu penasaran? Mengapa? Aliran darahmu terhambat dan tidak bisa membalik. Biar ku beritahu ya. Alasan mengapa urat sarafmu bisa pulih. Semua berkat Jiang Fan, yang telah memberikan energi kehidupan untukmu untuk membangun kembali urat sarafmu. Sayangnya, ini juga menyebabkan energi kehidupannya habis, dan dia pun terjatuh ke dalam jebakan. Asalkan kamu mencoba sekali lagi membalikkan aliran energi, kamu akan langsung kehilangan nyawa karena pendarahan hebat. Apa maksudmu? Menurutmu, kenapa dia bisa kembali? Kenapa dia sampai terpuruk dalam kondisi seperti ini? Itu semua karena dia punya putri yang hebat. Dia berada jauh di perbatasan, sehingga aku sulit melawannya. Terima kasih padamu. Jadi ini semua karena aku? Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Aku akan segera membuat kalian berdua, tiada, agar bisa bersatu kembali. Jiang Fan, kamu ternyata belum tiada. Ayah. Guru. Begitu rencana mulai dijalankan, kamu harus menjadikan dirimu umpan untuk memancingnya masuk ke dalam jebakan. Di dalam rencana ini, risikonya sangatlah besar. Dengan kondisimu yang sekarang, aku khawatir kamu akan... 20 tahun yang lalu,
Saya tidak mampu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, dan juga tidak mampu mencegah semuanya terjadi. 20 tahun kemudian, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun harus tiada pun tidak masalah. Jiang Fan, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan ini? Hanya ada dua hal. Pertama, putriku harus selamat. Kedua, Dacia harus stabil. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Dengan kondisi fisikmu saat ini, begitu energi mengalir terbalik, sangat mungkin dalam sekejap nyawamu akan terkuras habis dan kamu akan tiada. Bahkan jika mencoba bertaruh sekalipun, kembali ke kondisi puncak untuk sesaat, kamu hanya bisa bertahan paling lama 1 menit. Saat energi habis, kamu pasti akan tiada. 1 menit ya? Sudah cukup. Setelah ini, silakan ambil mataku. Meskipun, penglihatanku mulai kabur. Dacia Raja Wuan yang hebat, akhirnya malah harus berakhir dengan nasib seperti ini. Apa kamu benar-benar rela? Tidak ada yang perlu disesali. Apa yang dilakukan? Memang hal yang tulus kulakukan. Kalau begitu, aku akan menghabisimu lagi. Jiang Fan, jangan dikira aku tidak tahu kalau kamu sedang menggertak dan memaksakan sisa nyawamu. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Matamu itu, apa masih bisa melihat? Meskipun mata tidak bisa melihat, tapi tetap bisa menghabisimu. Jiang Fan, ternyata kamu punya nyali juga. Jiang Min, habisi dia, cepat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Habisi dia. Jiang Fan. Ayah. Bukankah ayah bilang akan mengajariku teknik pedang dan menjadikanku petarung nomor 1 di dunia? Bukankah kamu sudah mempelajarinya sejak lama? Bukan begitu? Ternyata ayah masih ingat. Aku kira ayah sudah lama melupakannya. Yang Mulia bilang, jika Anda bersedia, Anda boleh tetap tinggal. Saat ini, wilayah perbatasan sudah jauh lebih aman dari sebelumnya. Tidak harus selalu. Aku ingin pergi melihatnya. Melihat apa yang sudah dilakukan selama 20 tahun ini. Apa yang telah dia lakukan demi aku? Demi rakyat Dacia? Apa saja yang telah dikerjakannya? Ayo pergi.